Beyond Time, episode 37. Tangan itu seputih giok putih dan menggenggam mutiara hitam yang di dalamnya tersegel simbol magis. Kemudian ia melepaskan mutiara itu dan melesat secepat kilat ke arah Suking. Pupil mata Suking mengecil, lalu dia melesatkan darmaskifnya ke arah berlawanan. Kecuali, yang mengejutkannya, simbol ajaib dalam mutiara itu berkilauan, dan mutiara itu tiba-tiba menghilang, lalu muncul kembali tepat di depan perahu Dharmanya. Kejadiannya begitu cepat sehingga Suking tak sempat bereaksi. Perahu Dharmanya menghantam mutiara dan pecah berkeping-keping. Ombak besar menerjang kemana-mana, lalu puing-puingnya mengapung ke permukaan. Dari kejauhan, sampah-sampah tersebut bentuknya seperti perahu Dharma. Di atas langit, putri ketiga bersandar di pagar kapal perang, menyeringai. Ayah, terlalu mudah, meledak hanya dengan satu pukulan. Membosankan sekali, tapi ombaknya lumayan. Di sebelahnya, Seazomi berjubah putih menahan napas, dan wajahnya tampak aneh saat ia melihat ke bawah, ke tempat darmaskif meledak. Setelah beberapa saat, ia mengembuskan napas dan berkata, "Putri ketiga, apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin menyelesaikan misi ini. Kenapa kau membuat begitu banyak masalah? Tidak bisakah kau lebih tenang? Apa yang terjadi jika kau memprovokasi pembunuh yang jahat, mengerikan, dan haus darah? Lalu bagaimana?" Merasa sangat tertekan, Seazomi berjubah putih mengeluarkan sebuah apel dan menggigitnya. Sambil tersenyum padanya, putri ketiga berkata, "Apa masalahnya, kakak Suking? Itu hanya perahu dari Seven Blue Ties, dan hanya butuh satu sambaran petir suci ayahku yang terkutuk untuk menghancurkannya. Siapa yang peduli?" Seazomi berjubah putih menggelengkan kepalanya. Ia ingin menjelaskan lebih lanjut, dan juga menguliahinya tentang cara wanita itu berbicara tentang ayahnya, sang raja, tetapi akhirnya ia tutup mulut dan mengemudikan kapal. Saat ketiga kapal perang yang menyerupai pohon itu melintas di atas kepala dan menghilang di kejauhan, ombak menghanyutkan sisa-sisa perahu Dharma yang berserakan. Sementara itu, darmaskif lain melesat di bawah permukaan. Lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi tampak lebih ganas, hampir seperti anjing laut. Dan ia mengikuti ketiga kapal perang itu. Perahu yang meledak itu adalah cangkang luar yang dirancang khusus oleh Zhang San untuk mengalihkan perhatian musuh. Saat ini, Suking berdiri di atas perahu Dharmanya yang asli, dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Saat ia melihat ke permukaan, matanya menyala dengan niat membunuh. Zombie laut. Saat mutiara hitam jatuh dari kapal perang, Suking merasakan fluktuasi mutagen unik yang membuatnya menyimpulkan bahwa operator kapal kemungkinan besar adalah Seazomi. Ia sama sekali tidak memiliki kesan positif terhadap makhluk-makhluk semacam itu. Ia telah membunuh terlalu banyak. Apa yang baru saja terjadi jelas merupakan bencana yang tak terduga. Meskipun mutiara hitam itu tidak mampu melukainya sepenuhnya, mutiara itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Bahkan, serangannya sebanding dengan serangan seorang kultivator dengan nyala api kehidupan. Dan simbol magis yang terkandung di dalamnya sangatlah misterius. Saat mengingat kembali, Suking teringat melihat simbol magis itu berkedip, lalu mutiara itu bergerak begitu cepat seperti teleportasi. Bahkan, saking cepatnya, ia tidak sempat bereaksi tepat waktu untuk menghindarinya. Dengan kemampuan itu, mutiara itu setara dengan 2 atau bahkan 3 api. Benda itu, sungguh harta karun. Mata Suking berubah dingin. Seorang kultivator yang bisa dengan mudah melemparkan benda-benda seperti itu, entah memiliki basis kultivasi yang luar biasa atau latar belakang yang luar biasa. Dalam hal ini, ia merasa yang terakhirlah yang menjadi penyebabnya. Dan itu berarti mereka mungkin memiliki pelindung Tao. Sambil melesat dengan perahu darmaskif Sealizatnya, ia terus menatap 3 kapal hitam yang melintas di atas. Mengingat ia tidak yakin apakah ada ahli tingkat tinggi di kapal-kapal itu, ia tidak akan sembarangan melancarkan serangan. Seperti kebiasaannya, ia akan mengikuti dan mengamati, seperti pemburu yang mencari mangsa lemah untuk diterkam. Di kapal perang terdepan, Seazomi berjubah putih mendesah. Sambil berdiri memandangi laut di bawahnya, ia merasa sangat kesal. Dan itu karena ia bisa merasakan ada aura yang mengunci ketiga kapal perang itu. Dan aura itu sangat familiar. "Jangan marah, kakak Suking," kata putri ketiga. "Aku sudah mulai merendah. Tadinya aku mau membuang 3 mutiara petir ilahi itu, tapi malah aku buang 1. Ia melirik Seazomi berjubah putih, tetapi melihat ia mengabaikannya, ia melangkah mendekat dan menjabat lengannya pelan. Baiklah, aku tidak akan membuang mutiara lagi. Jangan marah, kakak Suking. Kenapa kau mengerutkan kening begitu? Apa yang kau pikirkan?
Ketika Sea Zombie berjubah putih mendengarnya memanggilnya Suking, ia mendesah lagi, lalu berbalik menatapnya. Aku sedang mencari cara agar dia tidak membunuhmu, dan sekaligus mencegahnya menyadari perbuatanku. Kalau sampai dia sadar, dia mungkin akan benar-benar marah. Aku tidak begitu yakin apa maksudmu, kakak Suking. Putri ketiga tersenyum manis, namun tampak benar-benar bingung dengan kata-katanya. Sea Zombie berjubah putih melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dalam hati, ia meratapi kenyataan bahwa, karena poin prestasi Sea Zombie begitu sulit diperoleh, ia telah menerima misi ini untuk menemukan putri ketiga. Ia tak hanya berhasil menemukannya, tetapi juga telah memenangkan hatinya. Sekarang yang harus ia lakukan hanyalah kembali ke wilayah Sea Zombie, menyerahkan poin prestasinya untuk mendapatkan jantung zombie tingkat tinggi, lalu menggunakan kepercayaan yang ia peroleh dari putri ketiga untuk memasuki tempat perlindungan leluhur Sea Zombie. Setelah itu, ia bisa menyelesaikan petualangan besarnya yang kedua. Dia hampir menyelesaikan bagian pertama rencana ini, dan sekarang tinggal sekitar sebulan lagi dari wilayah Sea Zombie. Sayangnya, putri Sea Zombie ini terpaksa melempar mutiara petir itu kemana-mana. Tepat ketika Sea Zombie berjubah putih hendak mendesah lagi, ia melihat ke bawah ke air dan memasang ekspresi terkejut. Aura Suking, yang telah terkunci pada kapal-kapal itu, telah lenyap. Rupanya, ia tidak lagi mengikuti mereka. Ada apa ini? Jangan bilang si bocah nakal itu sudah berubah. Atau ada hal lain yang perlu dia tangani. Sea Zombie berjubah putih terus menatap laut sementara kapal-kapal perang melanjutkan perjalanan mereka. 3 hari berlalu, dan saat itulah ia yakin Suking tidak mengikuti mereka. Aneh. Ia penasaran apa yang terjadi, tetapi di saat yang sama, ia menghela napas lega. Sejujurnya, ia tidak khawatir Suking mengetahui rencananya dengan Sea Zombie. Sebaliknya, ia merasa sedikit bersalah karena telah menggunakan nama Suking. Tidak masalah. Aku hanya melakukan ini untuk memastikan dia menemukan pasangan Tao. Lagi pula, ini memang hal yang benar untuk dilakukan. Sebagai atasannya, aku perlu peduli dengan kehidupan pribadinya. Malahan, dia seharusnya bersyukur karena aku secara pribadi berusaha memastikan dia mendapatkan seorang gadis. Saat dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia benar, Sea Zombie berjubah putih mengirim perintah untuk mempercepat. Perahu layar Dharma milik Suking masih ada di bawah permukaan air. Namun, kini perahu itu tertutup bayangannya. 3 hari yang lalu, ia menyadari ada yang mengamatinya. Karena itu, ia berpura-pura pergi, lalu menyamarkan Dharma skiff-nya dengan bayangannya, menggunakannya untuk membuat auranya tampak seperti mutagen laut terlarang. Lalu ia mengikuti dan mengamati. Kali ini, tak seorang pun memperhatikannya, yang berarti ia benar-benar tersembunyi dari mereka. Lebih lanjut, itu juga memberinya beberapa informasi penting. Misalnya, dia sekarang tahu bahwa tidak ada kultivator inti emas di ketiga kapal perang itu. Dan kemungkinan besar juga tidak ada kultivator 3 api. Jika ada, mereka pasti bisa mendeteksi auranya, dan kemungkinan besar sudah lama turun untuk menghadapinya. Dia telah mempelajari hal-hal lain selama 3 hari terakhir. Misalnya, dia telah menemukan cara untuk menembus penyamaran eksternal kapal perang jika perlu. Dan dia juga menentukan seberapa cepat mereka bisa bergerak. Dengan semua hal yang telah dipelajarinya, dia yakin bahwa ketiga kapal perang itu tidak berisi ahli yang benar-benar berbahaya. Dalam kasus tersebut, niat membunuh berkecamuk di mata Suking. Salah satunya, ia marah pada mutiara hitam itu. Ia juga membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk lubang dharmanya, dan tidak melihat alasan untuk membiarkan para Sea Zombie ini lolos. Alasan lainnya adalah kemajuannya dengan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits telah diganggu oleh para Sea Zombie ini. Oleh karena itu, mereka akan menjadi nutrisi untuk membantunya menyelesaikannya. Itu wajar saja. Pada malam hari ketiga, ketika malam gelap dan bulan tidak bersinar terang, Suking berdiri di geladak Dharma skiff-nya dan mulai mengucapkan mantra dengan 2 tangan. Perahu dharmanya bergemuruh saat sayapnya membentang dari wujud sealizatnya dan melesat keluar dari air. Saat melayang ke udara, mulut sealizatnya terbuka lebar, dan konvergensi cahaya keemasan muncul, lalu berubah menjadi sinar yang melesat dengan kecepatan tinggi. Cahaya keemasan itu, tentu saja, adalah serangan keilahian yang mampu dilakukan oleh perahu Dharma Suking. Begitu muncul, warna-warna liar berkilat di langit dan bumi, dan angin menderu kencang. Cahaya itu menembus kegelapan malam, bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan sambil membawa kekuatan suci, tepat ke kapal perang hitam kedua dari 3 kapal perang. Cahaya itu menghancurkan pertahanan kapal perang seolah-olah tidak ada, dan dalam sekejap mata, menghantam kapal itu sendiri. Saat kapal perang itu bergetar, dan bahkan mulai melengkung,
laut di bawahnya meledak ketika seekor naga biru kehijauan sepanjang 900 meter melesat, meraung, untuk menyerang kapal perang terdepan. Sementara itu, Su King sendiri terbang dari perahu dharmanya, lampu kehidupannya meletus seperti gunung berapi, mengirimkan api ke sekelilingnya saat ia melesat dengan kecepatan luar biasa menuju kapal perang terakhir. Tanpa ragu, prajurit Vajra Emas Patriark melesat menuju kapal perang kedua, yang sedang menahan serangan keilahian. Semua ini butuh sedikit waktu untuk dijelaskan, tetapi benar-benar terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Saat suara gemuruh bergema di langit, Su King tiba di kapal perang ketiga. Tanpa jeda, ia mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya untuk menghantam pertahanan kapal. Suara retakan terdengar saat perisai mulai runtuh. Sesaat kemudian, perisai itu meledak, dan Su King melangkah ke kapal. Ada lebih dari 30 sea zombie di dalamnya, tetapi selain satu kultivator pendirian yayasan awal dengan satu nyala api kehidupan, mereka semua berada di level kondensasi Ki. Mereka semua tampak terkejut, namun bagi Su King, mereka bergerak dalam gerakan lambat. Bahkan sea zombie pendirian yayasan pun lambat dalam menyalakan nyala api kehidupannya. Su King melirik mereka dengan dingin, lalu tanpa ragu melangkah menuju Foundation Establishment Sea Zombie. Ketakutan dan keputusasaan memenuhi mata Sea Zombie saat Su King mengulurkan tangan dan menempelkan telapak tangannya di dahi Sea Zombie. Gemuruh memenuhi udara saat kitab suci penelan jiwa api unggun mulai bekerja. Pada saat yang sama, tato totem di punggungnya berubah menjadi bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Sea Zombie. Dalam sekejap mata, kedua teknik itu digunakan, mengubah Sea Zombie menjadi mayat kering. Jiwanya telah diekstraksi, dan darahnya terkuras habis. Sayap-sayap itu melahap bola darah biru, yang kemudian membakar tato totem itu dengan panas dan kekuatan. Sebelumnya, Su King hampir menyelesaikan fase kedua aktivasi benih warisan. Dengan darah Sea Zombie itu, Golden Crow Assimilates Myriad Spirits selesai. Sebuah teriakan menggema hingga ke langit tertinggi dari belakang Su King. Kemudian, bulu-bulu di sekitarnya terbakar dengan api hitam. Bulu-bulu api hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakangnya, membentuk lautan api yang membentang sepanjang 30 meter dari ujung ke ujung, menyelimuti seluruh tubuhnya. Teriakan lain terdengar, kali ini lebih jelas. Dan itu berasal dari lautan api yang hitam. Saat teriakan itu terdengar, lautan api itu menjulang tinggi ke langit, di mana ia membentuk seekor burung dewa yang diselimuti kegelapan. Seolah-olah ia lahir di dalam api, seolah-olah ia terbentuk di masa lampau. Membuatnya tampak seperti malam gelap di sekitarnya mendidih. Dari kejauhan, burung dewa itu memiliki kepala seperti burung gagak, tubuh seperti burung bangau, ekor seperti burung phoenix, dan 3 kaki panjang dengan cakar di ujungnya. Catatan, deskripsi burung ini pada dasarnya sesuai dengan deskripsi klasik burung gagak emas berkaki 3 dari mitologi Tiongkok. Berikut salah satu interpretasi artistiknya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ia terbang ke angkasa, api hitam mengalir di atasnya, berkumpul di ekornya, lalu menyebar menjadi ekor api melingkar yang spektakuler. Ekor itu sangat indah, tetapi lebih dari itu, ia begitu dalam dan misterius. Ia berputar di atas kepala, lalu menukik ke arah Su King. Saat mendekatinya, ia seolah menganggapnya sebagai teman yang akrab, berputar di sekelilingnya seolah sedang menari. Ia menyebarkan api kemanapun ia terbang, mengelilingi Su King dengan cahaya yang membara. Saat itu, hampir semua sea zombie di ketiga kapal perang itu menatapnya, dan mata mereka perih. Rasanya, saat ini, Su King, dengan gagak emas yang berputar di sekelilingnya, telah menjadi entitas yang tak seorang pun berani lihat. Di kapal perang terdepan, mata putri ketiga yang terbelalak terasa perih. Namun, meskipun air mata menggenang di matanya, ia tak mau mengalihkan pandangan dari apa yang terjadi. Ia tampak tertegun, seolah sedang menatap hal terindah di dunia. Di sebelahnya, sea zombie berjubah putih sedang menatap Su King, firasat buruk muncul di dalam dirinya. Sial, bocah itu bahkan lebih kuat. Gagak emas. Jangan bilang dia punya teknik kelas kekaisaran sialan yang selama ini beredar di laut terlarang. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, ia mendekati putri ketiga, merendahkan suaranya, dan berkata, "Putri, orang ini menguasai teknik yang sangat jahat. Aku pernah membacanya di sebuah catatan kuno. Namanya mantra Yin Naming Life Maiming. Teknik itu sangat hebat. Begitu dia mengetahui nama musuhnya, dia bisa menggunakan teknik itu untuk mencabut nyawa mereka dalam sekejap. Karena itu, kau sama sekali tidak boleh menyebut namaku. Panggil saja aku kakak, oke?" Sementara itu, jeritan terdengar dari kapal yang ditumpangi Su King. Gagak emas itu berputar mengelilinginya, mengibaskan ekornya, dan lautan api hitam bergemuruh keluar,
berubah menjadi rantai api yang melesat ke arah para kultivator Sea Zombie di sekitarnya seperti ular api. Api yang melilit mereka mengangkat mereka ke udara. Mengingat perbedaan basis kultivasi yang ada, para kultivator Sea Zombie tak berdaya melawan. Dari kejauhan, gagak emas itu tampak seperti sedang mengibaskan ekornya. Sementara itu, para Sea Zombie mengeluarkan teriakan yang mengerikan, dan layu dengan cepat saat energi dan darah mereka dihisap keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Ekspresi Su King tetap sama seperti sebelumnya saat ia melangkah maju, mengirimkan kekuatan fisik yang mengerikan beserta kekuatan lampu kehidupannya ke dalam kapal perang. Seketika, kapal itu meledak. Su King tetap melayang di udara, jubah Tao ungunya berkibar tertiup angin dan rambut hitam panjangnya berkibar-kibar di sekelilingnya, gagak emas berputar-putar di belakangnya di tengah kobaran api hitam. Mayat-mayat kering yang terikat rantai api di ekornya membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Mengingat fitur wajah Su King yang memesona, siapapun yang melihatnya saat itu akan mengira mereka sedang melihat iblis atau setan. Mata putri ketiga bersinar lebih terang dari sebelumnya, dia belum pernah melihat orang seperti ini sebelumnya. Tentu saja, Su King sama sekali tidak memperhatikan putri ketiga, mengingat ia hanya berada di lingkaran besar kondensasi Qi. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Sea Zombie berjubah putih yang berdiri di sampingnya. Sea Zombie berjubah putih saat ini tengah bertarung dengan naga biru hijau, sembari terus mengawasi Su King. Su King menatapnya dalam diam. Dia menoleh ke arah Su King, tampak sedikit malu. Di tengah momen canggung itu, tawa cekikikan tiba-tiba menggema, memecah ketegangan. Semua mata tertuju ke arah tawa itu. Petir itu berasal dari kapal perang kedua, dan saat Su King menoleh, ia melihat kilat menyambar dari kapal dan melesat ke udara. Itu adalah tusuk sate besi hitam. Tusuk sate itu diselimuti oleh listrik yang berderak, yang sesekali akan menusuk udara di sekitarnya dengan cara yang mengejutkan. Simbol-simbol petir pada tusuk sate itu berkilauan, masing-masing berdengung dengan resonansi dao yang membuat tusuk sate itu tampak tak tertandingi keindahannya, bagaikan harta karun yang tak ternilai. Bahkan, siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa benda itu adalah jenis benda yang tak ingin Anda lepaskan begitu Anda menyentuhnya. Ada sebuah lonceng yang terpasang pada tusuk sate besi, yang tampaknya telah diberkati oleh petir. Sejumlah jiwa terikat pada lonceng itu, semuanya dari Sea Zombie, dan mereka melolong kesakitan dan penderitaan saat berjuang sia-sia untuk membebaskan diri. Patriark prajurit Vajra Emas jelas sangat perhatian. Mengetahui bahwa Su King membutuhkan jiwa, ia memanfaatkan tubuh roh petirnya untuk membantai musuh sebanyak mungkin, mengambil jiwa mereka dengan lonceng roh hidup, lalu menyegel mereka dengan petir. Perhatiannya terpancar sepenuhnya, begitu pula kekuatan agung yang mampu dilepaskannya. Adapun tawa cekikikan itu, jelas bukan dari sang patriark. Melainkan, itu berasal dari sosok yang keluar dari kabin kapal tepat setelah sang patriark terbang ke tempat terbuka. Sosok itu adalah Sea Zombie dengan nyala api kehidupan yang menyala-nyala. Ia tampak seperti seorang kultivator manusia parubaya, sangat kurus, dengan bercak-bercak nekrotik yang menonjol. Ia mengenakan jubah Tao yang compang camping, dan raut wajahnya yang sangat arogan saat berjalan keluar sambil terkekeh. Siapapun yang memandangnya akan merasa seperti sedang melihat hantu. Hal itu karena ia melangkah dengan cara yang sangat aneh, seolah-olah baru belajar berjalan. Rasanya seperti antara terhuyung dan tersandung. Yang lebih aneh lagi adalah, terlepas dari ekspresinya yang arogan, matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Semua hal ini berpadu menjadi gambaran yang sangat aneh. Terhuyung-huyung kegeladak, ia tiba-tiba berdiri tegak, melirik penuh penghinaan ke arah Sea Zombie berjubah putih dan putri ketiga, serta para Sea Zombie lain di kapal terdepan, lalu menoleh ke Su King. Dengan wajah muram, ia berlutut dan memberi hormat resmi. Lalu dia mengulurkan kedua tangannya dan dengan kejam mematahkan lehernya sendiri dengan suara letupan yang keras. Semua Sea Zombie lainnya menatapnya dengan penuh keheranan. Namun, semuanya belum berakhir. Dengan kekuatan dahsyat, Sea Zombie merobek kepalanya sendiri dari bahunya dan melemparkannya ke dek, masih tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia menusukkan tangannya ke perutnya sendiri, menuju api kehidupannya, yang ia padamkan. Suara letupan lainnya terdengar saat ia meledakkan semua lubang dharmanya, menyebabkan seluruh tubuhnya roboh dan jatuh ke dek. Pemandangan yang sangat mengerikan yang membuat Sea Zombie lainnya terkesiap ngeri. Sementara itu, Su King sedikit mengernyit. Ia tahu bayangannya telah melahap bayangan kultivator Sea Zombie, lalu merasuki tubuhnya. Namun, tindakannya justru membuang jiwa yang masih utuh. Su King tidak berkomentar apapun. Ia malah berbalik dan menuju kapal perang pertama. Saat ia mendekat, para Sea Zombie gemetar, dan akhirnya mulai melompat ke laut.
Namun, gagak emas di belakang Suking melepaskan rantai api yang melilit mereka. Jeritan menggema di malam hari. Suking mengabaikan mereka saat ia melangkah ke dek kapal perang. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengangkat tangan kanannya dan menunjuk wanita muda sea zombie itu, yang meskipun kesakitan hingga matanya berkaca-kaca, sedang menatapnya dengan kekaguman yang muram. Seketika, kilat menyambar saat tusuk sate besi hitam melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah perempuan muda itu. Tepat ketika tusuk sate itu hendak menembus dahinya, sea zombie berjubah putih itu mendesah, mengulurkan tangan, dan menjentikkan tusuk sate itu. Suara dengungan terdengar saat tusuk sate besi itu terpental ke samping. Sesaat kemudian, ia kembali, tanpa cedera, tetapi aura mengerikannya berdengung dan lebih banyak listrik berderak di sekitarnya. Sea zombie berjubah putih itu menatap tajam ke arah tusuk sate besi, lalu ke kaki Suking, dan ke arah gagak emas. Ia merasakan sakit kepala hebat yang akan datang. Akhirnya, ia menatap Suking dan menghela napas lagi. "Halo, rekan Daois. Wanita muda ini sangat penting bagiku." Suking menatap sea zombie berjubah putih itu. Sekilas, ia menyimpulkan bahwa kapten sedang memanfaatkan wanita sea zombie muda yang jelas-jelas penting ini dalam salah satu rencana gilanya. Menyerangnya hanyalah sebuah ujian, dan seperti yang diduga, kapten ikut campur. Oleh karena itu, Suking sama sekali tidak terkejut dengan kata-katanya. Lebih lanjut, fakta bahwa ia memanggil Suking dengan sebutan rekan Daois tampaknya memperkuat fakta bahwa ia tidak ingin identitas aslinya terungkap. Semuanya membenarkan teori Suking, dan karena itu ia tidak ragu untuk menyebutkan harganya. 100.000 batu roh. Mata kapten terbelalak lebar, dan dia hendak mengatakan sesuatu ketika putri ketiga tiba-tiba mulai tertawa. "Kakak, makhluk kecil manis ini sangat imut. Kurasa aku ingin dia menjadi pelindung daoku juga." Saat kata-kata itu terucap, ia mengangkat tangan kanannya, yang di atasnya terdapat sebuah gelang. Gelang itu berkilauan, lalu terdengar suara retakan saat gelang itu pecah menjadi beberapa bagian yang berterbangan, lalu menggeliat kembali menyatu membentuk mayat kering. Mayat itu terbungkus perban merah, dan memancarkan aura mengerikan yang kuat. Ketika ia membuka matanya bersinar merah, dan ia melangkah ke arah Suking. Begitu kakinya mendarat, suara gemuruh bergema saat dua api kehidupan menyala di dalamnya. Kemudian api merah menyebar menutupi seluruh tubuhnya saat ia bergegas menuju Suking. Sebelum ia sempat mendekat, simbol petir pada tusuk sate besi itu menyala terang, dan melesat dengan kecepatan yang mengejutkan ke arah mayat yang telah mengering itu. Bayangan Suking juga menyebar diam-diam, mencapai kaki mayat itu, tempat semua matanya terbuka. Saat lebih dari 100 mata tertuju pada mayat yang telah mengering itu, ia membeku di tempat. Tiba-tiba, bintik-bintik pembusukan muncul di sekujur tubuh mayat, sementara pada saat yang sama, sejumlah besar mutagen mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, tusuk sate besi menusuk tenggorokannya, lalu berputar dan menusuk punggungnya. Sementara itu, Suking melangkah maju dengan kecepatan luar biasa, kekuatan fisiknya melonjak saat ia menepuk dahi mayat itu dengan telapak tangannya. Angin menderu di sekitar telapak tangannya, membuatnya tampak tak terhentikan. Mayat itu melolong, tubuhnya memancarkan cahaya merah saat melawan serangan Suking. Namun Suking tidak berhenti sejenak untuk menekuk lengannya dan menghantamkan sikunya ke rahang mayat itu. Sebuah retakan keras terdengar. Mayat yang telah mengering itu mampu menahan serangan pertama, tetapi tidak mampu menahan serangan kedua. Kepalanya meledak, memperlihatkan bahwa meskipun memiliki daging dan darah, ia tidak memiliki kekuatan roh. Ia hanyalah boneka. Faktanya, kepala yang pecah itu juga memperlihatkan banyak sekali benang berlendir yang bergerak-gerak dan menggeliat seolah-olah memulai proses perbaikan boneka itu. Dengan mata menyipit, Suking menerjang ke depan dan menghantamkan lututnya ke mayat itu, membuatnya terhuyung ke belakang, perutnya remuk. Namun, mayat itu masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sambil mendengus dingin, Suking mengetuk Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Di belakangnya, Golden Crow menjerit sambil menyapu ke arah boneka itu. Api hitam menyapu kemana-mana, menyelimuti boneka itu. Bahkan saat memperbaiki diri, Golden Crow menyerapnya. Kemudian gagak itu mengulurkan ketiga cakarnya, mencengkeram boneka mayat yang hancur, dan mencabik-cabiknya. Saat gagak itu berdiri di atas mayat yang hancur itu, gumpalan darah biru yang begitu gelap hingga hampir hitam melesat ke atas dan masuk ke mulut gagak. Boneka mayat itu telah terserap, dan kini hancur menjadi abu. Gagak itu kemudian terbang kembali ke Suking, membawa jubah api yang berkibar tertiup angin. Ia berhenti di sisi kanan Suking, menatap perempuan muda dan sea zombie berjubah putih itu dengan tatapan dingin. Itu adalah pemandangan yang sungguh menakjubkan dan indah. "Keren," seru putri ketiga penuh semangat.
Terima kasih, sayang, sudah membantuku menyingkirkan gelang pemberian ayahku yang terkutuk itu. Aku sudah mencoba berbagai cara, bahkan memprovokasi berbagai macam musuh, tapi tak satu pun berhasil membunuh benda itu. Kakak Suking, aku sudah tahu sejak lama kau bukan Sea Zombie. Kau tidak benar-benar ingin menjadi pelindung Daoku, kan? Dasar anak nakal. Dan kau bahkan bilang kau, Suking, akan disambar 5 petir surgawi jika kau mengingkari janjimu untuk menjadi pelindung Daoku. Kau juga berbohong ketika bilang kau, Suking, akan menjadi permaisuriku, kan? Tapi tak apa, kau sebenarnya dari Seven Blood Eyes, kan, kakak Suking? Kurasa itu artinya kau dan si manis kecil ini sudah saling kenal. Dan kau mungkin ingin aku menyelundupkanmu ke wilayah Sea Zombie. Apa kau mengincar harta karun berharga? Atau kau ingin menghancurkan area rahasia? Aku tak peduli apapun itu, aku bisa membantumu. Aku tahu banyak hal, tapi hanya ada satu syarat. Kau harus membawaku bersamamu. Putri ketiga masih tampak sangat bersemangat, tetapi kemudian ia menyadari ekspresi aneh di wajah zombie berjubah putih itu. Ada apa, kakak Suking? Sementara itu, Suking menatap kapten, wajahnya tanpa ekspresi, dan lampu kehidupannya menyala makin panas. Melihat api yang berkobar semakin membara dalam diri Suking, ekspresi kapten berubah. Jangan bunuh dia, serunya. Aku butuh dia. Sebelum kata-kata itu selesai terucap, Suking sudah bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, tiba tepat di depan putri ketiga. Saat putri ketiga tersentak, Suking mengangkat tangan kanannya dan menamparkan sisi wajahnya. Sebuah ledakan terdengar, dan darah menyembur dari mulutnya saat ia terbanting ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam sisi dek dan jatuh dari kapal. Namun, sebelum ia sempat jatuh, gagak emas itu mengeluarkan rantai api hitam, yang melilitnya dan melemparkannya kembali ke kapal, tempat ia mendarat di hadapan kapten. Suking tidak membunuhnya. Dia bisa saja melakukannya dengan pukulan pertamanya, jika dia mau. Tapi dia mengambil tas penyimpanannya. Putri ketiga batuk darah lagi. Separuh tulangnya patah, tetapi tak ada rasa takut di matanya, hanya kebingungan. Darah mengalir deras di dagunya, ia menatap Suking dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dia menggunakan namamu untuk melakukan segala macam hal. Apa kau tidak peduli? Bukankah seharusnya kau membalas dendam padanya? Kenapa memukulku? Kapten mendesah, berjongkok di sampingnya, dan berkata, karena ini urusan kita berdua, kawan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan karena kau yang membuat keributan, kau pikir siapa yang akan dia pukul? Kalau aku di posisinya, aku juga akan melakukan hal yang sama. Sambil mengulurkan tangan, ia meraih salah satu tangan wanita itu untuk memeriksa apakah ada tulang yang patah. Ia menggelengkan kepala. Semuanya patah. Tapi setidaknya kau bisa bicara. Kalau kau bisa bicara, kau bisa bernapas, jadi itu bagus. Namun, putri ketiga masih bingung, dan merasa tidak masuk akal jika Suking memukulnya. Bahkan, ia membuka mulut untuk bertanya lebih lanjut, tetapi kapten memukul kepalanya dengan telapak tangannya, membuatnya pingsan. Setelah menempatkannya di kantong khusus, ia berbalik dan menghadap Suking. Sekarang mereka hanya berdua saja. Suking menatapnya dan berkata, kau bersumpah dengan namaku. Dia bercanda. Kapten berkedip beberapa kali, lalu berteriak, hei, kau menjatuhkan catatan roh. Ia mengulurkan tangan, mengocok-ngocok kartu, lalu mengeluarkan selembar uang kertas senilai 100 koin roh. Sambil meringis, ia menyerahkannya kepada Suking. Suking mengambilnya, tetapi matanya tak pernah lepas dari kapten. Tersambar petir surgawi 5 kali. Hahaha, itu tidak mungkin terjadi. Adik kecil, kurasa kau tidak mendengarkan dengan saksama. Lagi pula, aku harus memberimu kritik yang membangun. Jangan terlalu mudah tertipu saat berurusan dengan orang asing. Sebagai kakakmu, dan sebagai atasanmu, aku sama sekali tidak akan pernah melakukan apapun seperti yang kau sarankan. Sama seperti kau tidak pernah berutang batu roh kepadaku. Selir, tanya Suking. Sang kapten mendesah. Suking menatapnya. Beberapa saat berlalu, lalu sang kapten menepuk dahinya sendiri. Suking, katanya penuh konspirasi, alisnya menari-nari, lupakan semua itu. Aku punya kabar baik, alasan aku menyamar sebagai Sea Zombie adalah karena aku sedang berusaha mendapatkan jantung zombie tingkat tinggi. Dan masih ada lagi, tujuanku yang lain jauh lebih berisiko, jadi awalnya aku berencana merahasiakannya. Tapi karena kita sendirian di sini, kurasa aku bisa memberitahumu. Seperti yang mungkin kalian tahu, para Sea Zombie punya banyak harta karun berharga dan bahkan lebih banyak lagi lokasi rahasia. Salah satu lokasi rahasia itu bisa mengubah seluruh situasi perang. Tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan kita berdua.
Intinya, salah satu lokasi itu adalah target utama rencanaku. Aku sedang berusaha mencapai salah satu relik paling suci para Sea Zombie, salah satu gambaran suci dari 9 leluhur Sea Zombie. Menurut legenda, Sea Zombie berawal sebagai spesies berkat 9 patung tersebut. Mereka adalah sosok dewa yang terbuat dari material khusus dan tak ada duanya. Zombifikasi yang menciptakan Sea Zombie dilakukan oleh 9 patung tersebut. Mereka tersebar di seluruh tanah leluhur Sea Zombie, dan mereka bukan hanya sumber kekuatan zombifikasi, tetapi juga dikenal sebagai tempat suci di mana Sea Zombie dapat disembuhkan. Yang terpenting, sebagian besar pakar terbaik Sea Zombie sedang berada di medan perang, yang berarti pertahanan mereka di tanah leluhur mereka sangat rapuh. Meskipun mereka memiliki beberapa langkah untuk menjaga keamanan, wanita muda yang hampir kau pukuli sampai mati itu sangat penting dalam masyarakat Sea Zombie. Dia putri ketiga mereka, dan dengan dia sebagai pemimpin, Sea Zombie tidak akan curiga sama sekali. Dan saat mereka menyadari sesuatu sedang terjadi, kita sudah lama pergi. Sang kapten memiliki tatapan yang sama di matanya yang Suking ingat pernah lihat di Kepulauan Merfolk sebelum ia melakukan sesuatu yang benar-benar gila. Mendengar penjelasan itu, mata Suking menyipit. Jelas, menyelinap ke tanah leluhur Sea Zombie adalah tindakan yang membutuhkan keberanian yang sangat besar. Dan itu bukan sekadar menyelinap ke tanah leluhur mereka. Rencananya juga melibatkan pencarian relik suci para Sea Zombie. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata berani. Meskipun tanah leluhur Sea Zombie jauh lebih kosong dari biasanya saat ini, itu tetap sesuatu yang hanya akan dicoba oleh orang yang benar-benar gila. Suking menatap kapten dalam-dalam, merenungkan bahwa ia jelas-jelas sama gilanya seperti sebelumnya. Tepat ketika ia hendak menolak untuk membantu, kapten dengan bersemangat melanjutkan bicaranya. Masing-masing dari 9 patung leluhur zombie memiliki kekuatan yang luar biasa, serta keilahian yang tak tertandingi. Dan mereka tidak hanya berguna bagi para zombie laut. Para kultivator manusia juga bisa menggunakannya. Mereka dapat dengan mudah membuka lubang Dharma. Saya pernah mendengar orang berkata bahwa jika Anda hanya menggigit sedikit salah satu patung, Anda dapat dengan mudah membuka lusinan lubang. Mendengar itu, Suking langsung menolak dan jantungnya berdebar kencang. Saat ini, ia telah membuka 49 lubang Dharma, dengan lubang ke-50 yang baru saja retak dan masih jauh dari terbuka sepenuhnya. Pada titik ini, membukanya sungguh sulit. Umumnya, para kultivator mengelompokkan lubang Dharma menjadi 10. Dengan kata lain, meningkatkan jumlah lubang Dharma dari 40 menjadi 50 merupakan peningkatan yang signifikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan satu-satunya cara untuk membuka lubang Dharma berikutnya adalah dengan membunuh musuh menggunakan api kehidupan. Sejujurnya, Suking mengalami kemajuan pesat. Tanpa kitab suci penelan jiwa api unggun, dan juga perang, ia akan kesulitan untuk berkembang secepat ini. Biasanya, kultivator tahap pendirian fondasi membutuhkan waktu 10 tahun untuk memulai nyala api kehidupan pertama mereka. Dan untuk yang kedua, bukan hal yang aneh jika membutuhkan waktu 30 tahun atau lebih. Dan tentu saja, mereka harus menghadapi ancaman terhadap hidup mereka, ditambah tantangan membersihkan mutagen. Karena alasan itu, tidak banyak kultivator dengan 2 nyala api kehidupan. Sedangkan untuk 3 nyala api kehidupan, biasanya membutuhkan waktu lebih lama lagi. 50 hingga 60, itu akan membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Suking merasa kemajuannya kurang pesat, sehingga deskripsi kapten tentang patung leluhur zombie terasa sangat menarik. Setelah berpikir sejenak, ia melihat tas penyimpanan berisi putri ketiga. Saya tidak percaya padanya, katanya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya, kata kapten sambil menepuk dadanya sendiri. Lagi pula, kau tidak tahu situasinya. Kalau kau tahu, kau pasti kasihan padanya. Percayalah. Suking menggelengkan kepalanya. Jika seluruh keberhasilan rencana bergantung pada putri ketiga, maka ia harus sepenuhnya dan tulus berada di pihak mereka. Itulah satu-satunya cara mereka bisa berhasil menyelinap ke tanah leluhur Sea Zombie. Ia harus menyediakan perlindungan agar mereka bisa melewati semua pertahanan, inspeksi, dan apapun yang menghalangi mereka untuk mencapai patung leluhur zombie. Bahkan kesalahan sekecil apapun selama proses itu akan membuat mereka terkutuk oleh segudang kesengsaraan. Kapten mengerjap beberapa kali saat melihat Suking ragu-ragu. Lalu ia terkekeh. Lihat, ada cara mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Aku bisa menyamarkanmu sebagai putri ketiga. Aku sudah cukup lama bersamanya untuk mengenalnya dengan baik, ditambah lagi, aku mendapatkan banyak informasi tentangnya. Aku tidak bisa mengaku mengenalnya seperti punggung tanganku, tapi aku bisa memberimu beberapa tips tentang cara berbicara seperti dia, bersikap seperti dia, dan sebagainya.
Itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang, tapi untuk tujuan kita, itu sudah cukup. Mengangkat alisnya, Su King berkata, jika kau tahu banyak tentangnya, kau menyamar sebagai dia. Wakil Kapten Su, aku atasanmu, kata Kapten dengan muram. Selir, jawab Su King. Ekspresi Kapten tiba-tiba berubah muram. Ia mendesah, kenapa kita tidak bertaruh sedikit saja? Siapapun yang kalah haruslah putri ketiga. Ia melihat sekeliling, lalu melihat seekor ular laut di kejauhan. Rupanya, ular itu tidak terlalu pintar, karena sedang melotot tajam ke arah kapal perang mereka. Benda itu, siapapun yang membunuhnya, dialah pemenangnya. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Kapten, ia menyalakan api kehidupannya dan sekaligus memancarkan energi dingin yang membekukan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk Su King. Kemudian ia melesat menuju ular itu. Pada saat yang sama, sebuah tangan raksasa muncul di atas air, bergemuruh menuju ular laut itu. Mata Su King menyipit, di belakangnya, gagak emas berteriak, menyebabkan api meletus yang menetralkan energi dingin Kapten. Su King juga ikut bergerak. Pada saat yang sama, ia memanggil tangan besar yang melesat, bukan ke arah ular laut, melainkan ke arah teknik magis Kapten. Gemuruh bergema saat kedua tangan saling bertabrakan. Kemudian, Su King menabrak Kapten, dan gemuruh yang lebih memekakkan telinga bergema. Pada saat yang sama, prajurit Vajra Emas Patriark melemparkan tusuk sate besi hitam ke arah ular laut. Namun, bahkan ketika kilat menyambar di sekitar tusuk sate, energi dingin melonjak ke arahnya. Suara retakan terdengar saat tusuk sate disegel, membuat sang patriark terkejut dan tak mampu melawan. Es juga menumpuk di sekitar ular laut, membekukannya di tempatnya. Namun, gagak emas berteriak, dan api berkobar, mencairkan es. Su King mengangkat tangannya, dan pedang surgawi itu menebas ke bawah, didukung oleh kekuatan vulkanik. Pada saat yang sama, ia mengepalkan tangannya dan meninju, mendukung kekuatan fisiknya dengan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Pukulan tinju yang mengejutkan itu menyebabkan pusaran air muncul di depan Su King. Pada saat yang sama, pusaran itu memancarkan gumpalan racun zombie. Mata Kapten menyipit, dan ia melakukan gerakan mantra untuk menangkis serangan itu. Sebuah ledakan besar terdengar, dan Kapten terhuyung mundur. Sementara itu, Su King melaju kencang. Belum lama, dan kau sudah banyak berubah. Seru Kapten, kekuatan fisikmu sungguh tak tertandingi. Dikombinasikan dengan kondisi cahaya mendalammu, kau setara dengan level 3 api. Lagi pula, ada apa dengan racun zombie itu? Kau lebih mirip Sea Zombie daripada aku. Kau menindasku dengan teknik kelas kekaisaran itu. Tatapan gila muncul di mata Kapten. Demi memastikan Su King menjadi putri ketiga, sekaligus menyelamatkan mukanya, matanya tiba-tiba bersinar keemasan. Di dalam cahaya itu terdapat simbol ajaib berwarna emas, dan saat simbol itu berdenyut, dia meletus dengan kekuatan yang melampaui level 2 api. Dia sedang membuka segelnya yang kedua. Identitas asli Kapten selalu menjadi misteri. Su King memiliki spekulasi tentang siapa dia sebenarnya, dan bahkan menganggap bahwa dia adalah yang mulia puncak ketujuh. Namun, dia hanya akan mempertimbangkan hal itu sesekali, karena itu tidak terlalu penting. Lagi pula, terlepas dari siapa kaptennya, itu tidak akan memengaruhi hubungan unik mereka. Melihat Kapten tiba-tiba melonjak energi, mata Su King berbinar-binar. Ia juga tidak ingin kalah dalam taruhan ini, dan terlebih lagi, ia sangat tertarik melihat Kapten berubah menjadi putri ketiga. Oleh karena itu, begitu Kapten mengerahkan seluruh kemampuannya, Su King menyalakan lampu kehidupannya lebih terang lagi. Kemudian, keduanya kembali bertikai. Ledakan dahsyat menggema di mana-mana. Setelah membuka segelnya, seluruh tubuh Kapten bersinar dengan cahaya keemasan yang, bagi Su King, tampak seperti dewa, padahal bukan. Dewa memang suci, tetapi sensasi dari Kapten ini terasa sangat mendominasi, seolah mampu menghancurkan apapun. Dikelilingi cahaya yang berkilauan, Kapten melambaikan tangannya, menciptakan lautan cahaya keemasan yang kemudian berubah menjadi tangan raksasa yang menghantam Su King. Kau akan menjadi putri ketiga, teriaknya. Lautan cahaya itu menghantam Su King, mendorongnya mundur tanpa henti. Cahaya itu tampak liar sekaligus mendominasi, membuatnya sulit bernapas, bahkan memengaruhi basis kultivasinya, menyebabkan nyala api kehidupannya berkedip-kedip. Dari kejauhan, tangan emas raksasa itu 100 kali lebih besar dari Su King, dan sepertinya tidak ada cara baginya untuk menghentikannya agar tidak menghantamnya ke dalam air. Tingkat kekuatan ini terasa seperti level 2 api bagi Su King. Kecepatannya begitu dahsyat hingga ia kesulitan menandinginya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memiliki kekuatan 3 api. Pupil mata Su King mengerut, niat membunuh memenuhi matanya.
Urat-urat di dahinya melotot, dan ia merentangkan kedua tangannya. Seketika, kicauan burung bergema dari belakangnya, dan api hitam membumbung tinggi saat gagak emas itu berputar-putar. Sambil mendongakkan kepalanya dan melolong, ia menindih Suking. Tubuh gagak emas itu tumpang tindih dengannya, menutupi jubah ungunya. Bulu-bulunya menjadi seperti jubah kekaisaran, ilusi, namun penuh dengan keagungan. Kepalanya menjadi seperti mahkota kekaisaran yang berdenyut dengan aura paragon. Ekornya yang seperti burung phoenix menjadi liontin, dan lautan api hitam yang melekat padanya menjadi jubah. Dari kejauhan, Suking, dengan wajahnya yang halus dan cantik, ditambah dengan pakaiannya yang luar biasa, membuatnya tampak seperti seorang kaisar muda. Bahkan, ia tampak seperti kaisar kuno berkokok emas di kereta perang naga. Bahkan sang kapten pun tercengang, dan matanya menyipit saat Suking tanpa ekspresi mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke arah tangan yang datang. Pukulan itu merupakan kombinasi dari api kehidupan, lampu kehidupan, dan kekuatan tubuh fisik Golden Crow Assimilates Myriad Spirits yang mengamuk. Bersama-sama, mereka menciptakan serangan terkuat yang mampu ia lakukan saat ini. Langit dan bumi bergemuruh saat tinju itu menciptakan proyeksi ilusi yang semakin membesar, hingga sebesar tangan yang datang. Dan itu juga memancarkan sensasi yang sangat mendominasi. Akan tetapi, sensasi mendominasi dari Suking terasa seperti penghinaan dari seorang raja kekaisaran, sedangkan sensasi dari kapten terasa seperti kegilaan seorang biadab. Ketika keduanya saling bertabrakan, ledakan memekakkan telinga terjadi di titik tumbukan. Darah menyembur keluar dari mulut Suking saat ia terpental ke samping. Jubah kekaisaran ciptaan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits tak mampu menahan kekuatan tersebut dan lenyap. Di saat yang sama, rasa sakit menjalar ke tangan kanan Suking saat lengannya terkilir. Sang kapten juga batuk darah saat terlempar ke belakang, benar-benar tak terkendali. Simbol magis di matanya berkedip beberapa kali, lalu menghilang. Tangan kanannya juga terasa nyeri, dan suara retakan terdengar dari pergelangan tangannya saat, tampaknya, pergelangan tangannya patah. Saat keduanya tergelincir saling menjauh, terengah-engah, Suking meraih lengan kanannya dengan tangan kirinya, dan menariknya kembali ke tempatnya. Pada saat yang sama, sang kapten melambaikan tangan kirinya, menyebabkan cahaya keemasan menyala, langsung menyembuhkan luka di pergelangan tangannya. Tanpa menunjukkan rasa sakit, ia berkata dengan tenang, "Lumayan, nak. Kau sudah memiliki sekitar 10% kemampuan bertarung yang bisa dilepaskan oleh sutradaramu. Teruslah berlatih keras. Oh, ngomong-ngomong, kau kalah." Setelah itu, sang kapten menatap permukaan air. Ular laut yang selama ini mereka berdua perebutkan kini sedang dililit oleh tentakel yang kemudian menariknya keluar dari air. Sang kapten tampak sangat puas, dan jelas berharap Suking akan mengatakan sesuatu. Namun, saat itulah cahaya suram bersinar di mata ular itu, dan ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit lehernya sendiri. Gigitan itu mengandung kekuatan yang luar biasa, dan ular itu jelas tak mampu menahan diri. Suara robekan terdengar saat kepala ular itu terlepas dari tubuhnya. Namun, ia belum mati. Sensasi mengerikan itu semakin kuat saat ular itu mulai melahap seluruh tubuhnya. Darah menyembur keluar dari potongan-potongan ular, menciptakan pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Saat kapten menatap dengan kaget, Suking dengan tenang berkata, "Sebenarnya, kapten, aku menang." Setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, kepala ular itu bergetar hebat, lalu seolah kehilangan kekuatan yang menopangnya. Ia pun jatuh ke dalam air, sementara bayangan Suking diam-diam kembali padanya. Baru pada titik inilah patriark prajurit Vajra Emas akhirnya berhasil membuka segelnya. Kembali ke Suking, ia menatap kapten dengan marah. Sang patriark telah kehilangan banyak muka barusan, dan terlebih lagi, ia bertanya-tanya apakah Susi jahat akan menganggapnya tak berguna setelah pertarungan ini. Lebih buruk lagi, bayangan itu jelas tampil luar biasa. Sang patriark merasakan sensasi krisis yang semakin kuat bersamanya. Sang kapten menatap kosong ke arah ular laut yang tercabik-cabik yang mengapung di permukaan air. Lalu ia menatap Suking. Tampak agak malu, ia merendahkan suaranya dan berkata, "Adik kecil, bagaimana kalau kita bernegosiasi dengan cara? Kamu kalah. Hei, kamu menjatuhkan catatan roh. Kamu kalah." Ya, aku mengerti. Tunggu, aku baru saja mendapat ide bagus. Kurasa, ku bilang, kau kalah. Ekspresi Suking sangat serius saat mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Kemudian ia berpikir sejenak, dan raut wajahnya yang aneh tampak, seolah-olah ia tidak setuju dengan perilaku kapten. Bagi Suking, jika kau kalah taruhan, kau harus menganggapnya sangat serius. Itu sama pentingnya dengan membayar kembali utangmu. Keduanya bermuara pada hukum langit dan hukum bumi.
Sementara itu, Kapten kesulitan mengatur napas. Matanya merah, dan ia bahkan menggertakkan giginya. Baiklah, kita cuma bicara soal berdandan seperti putri ketiga, kan? Bukan masalah besar. Tunggu sebentar. Dengan mata penuh tekad, ia berbalik dan masuk ke kabin kapal. Antisipasi dalam hati Suking meningkat saat dia menatap pintu kabin dan menunggu. Waktu terus berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, ketika Suking mulai kehilangan kesabaran, pintu kabin perlahan terbuka, dan seorang wanita muda yang menawan dan anggun melangkah keluar. Dia tak lain adalah putri ketiga. Awalnya, ia berjalan perlahan dan mantap. Namun setelah beberapa langkah, ia memalingkan wajahnya yang halus dan menawan ke arah Suking. Saat itulah ia menyadari raut wajah Suking yang aneh, dan raut wajahnya pun berubah masam. Mendengus dingin untuk menahan diri agar tidak mengamuk, ia menghentakkan kaki ke arahnya, lalu mengangkat roknya, memperlihatkan kedua kakinya yang jenjang. Sambil berjongkok, ia mengeluarkan sebuah apel besar dan menggigitnya dengan ganas. Bahagia? Tanya Kapten. Penyamarannya sangat mirip dengan aslinya, membuatnya benar-benar memanjakan mata. Dari sudut manapun Suking memandangnya, ia tak menemukan kekurangan apapun. Satu-satunya pengecualian adalah kakinya yang agak terlalu berbulu. Selebihnya sempurna, mata yang cerah dan gigi yang putih. Tangan yang mungil, sehalus giok, lengan yang ramping seperti akar teratai. Bahkan murid perempuan tercantik di sekte pun pasti iri melihatnya. Suking sangat penasaran bagaimana Kapten bisa melakukan ini, dan butuh waktu lama untuk mengamatinya. Sementara itu, Kapten yang tampak kesal mengulurkan tangannya yang halus ke arah Suking. Berikan aku tas berisi barang-barang itu. Suking mengeluarkan tas penyimpanan putri ketiga dan membalikkannya. Seketika, berbagai benda berjatuhan menjadi tumpukan besar. Kebanyakan adalah pakaian. Tidak banyak batu roh, meskipun ada beberapa batu hitam kecil yang berdenyut karena mutagen. Suking juga menemukan banyak botol kristal seukuran jari, semuanya berisi mutiara hitam. Setiap mutiara memiliki simbol magis di dalamnya. Agaknya, benda seperti inilah yang ia temukan bersama perahu dharmanya. Banyak sekali. Suking mengambil salah satu botol untuk diperiksa. Sambil memeriksa benda-benda lainnya, Kapten berkata, benda-benda itu disebut mutiara petir penerang yin. Itu adalah alat ajaib sekali pakai yang unik untuk sea zombie. Mereka sangat kuat, dan hanya bisa dibuat oleh para ahli sea zombie terbaik. Karena itu, mereka langka di antara spesies lain, dan harganya bervariasi tergantung seberapa kuat mereka. Sea zombie yang berbeda akan menghasilkan versi yang berbeda. Ada satu jenis yang diciptakan oleh kepala keluarga sea zombie yang dapat melancarkan serangan yang sebanding dengan level Naschen Soul. Beberapa tahun yang lalu, mutiara ini dilelang di Valet Lands, dan akhirnya terjual dengan harga yang sangat tinggi. Salah satu keunikan mutiara ini adalah Anda perlu memperkuatnya dengan darah. Dan mutiara ini lebih mematikan bagi spesies apapun asal darahnya. Sambil berbicara, Kapten mengambil medali identitas. Dengan nada gembira, ia melanjutkan, saya menghabiskan banyak uang untuk teknik penyamaran ini. Sungguh menakjubkan. Teknik ini tidak hanya memungkinkan Anda meniru aura suatu spesies, tetapi juga dapat menutupi fluktuasi Anda sendiri dengan sempurna. Karena saya sudah lama mengawasi putri ketiga, saya bisa menirunya dengan sempurna. Sekarang, kita harus masuk ke wilayah sea zombie. Selama kita tidak terjebak di sana terlalu lama, dan selama kita tidak bertemu ahli Gold Core yang bisa menembus penyamaran ini, tidak akan ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Kapten memandang Suking, lalu melemparkan jubah putih kepadanya, dan juga memberinya sebuah botol kecil. Pakai itu, lalu buka botolnya dan tuangkan isinya ke tubuhmu. Itu akan membuatmu mengeluarkan racun zombie, plus, itu akan menutupi auramu dan mengubah penampilan fisikmu. Suking melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, racun zombie yang dipancarkannya dan wajahnya yang keriput membuatnya tampak persis seperti sea zombie. Mengenai botol kecil itu, Suking tahu bahwa botol itu dibuat oleh seseorang dengan basis kultivasi yang sangat luar biasa. Lebih jauh lagi, botol itu memberinya wawasan baru tentang hal-hal yang tidak lazim dan luar biasa yang dilakukan Kapten. Dan sekarang, kata Kapten dengan muram, kau akan menjadi pelindung daoku. Kau akan mengawalku, sang putri, kembali ke wilayah sea zombie. Kedepannya, kita harus berpura-pura agar tak terlihat. Setuju. Suking mengangguk, karena apa yang dikatakan Kapten memang masuk akal. Sang Kapten berdeham, meregangkan pinggangnya beberapa kali, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menarik, lalu duduk dan perlahan menyilangkan kaki. Dengan lembut ia menggoyangkan satu kakinya ke atas dan ke bawah, lalu mengambil sebuah apel dan menggigitnya. Ayo, Ahking kecil. Putri butuh pijat kaki.
Su King menatap kapten, lalu mengeluarkan bubuk racun dari tasnya dan bersiap menuangkannya ke telapak tangannya. Kapten itu menarik kakinya ke belakang dan menatap Su King dengan muram. Saya baru saja terpikir bahwa kita perlu membicarakan rencana itu. Di kubah surga, sebuah kapal perang yang menyerupai pohon hitam melaju kencang, menembus awan dengan suara keras. Dengan asumsi kapal itu tetap pada jalurnya saat ini, jelas kapal itu akan mencapai pulau yang merupakan tanah leluhur para Sea Zombie hanya dalam 10 hari. Berdasarkan peta laut yang diberikan Seven Blood Eyes selama masa perang, Su King tahu bahwa meskipun tempat itu disebut pulau, pulau itu jauh lebih besar daripada rumah para merfolk. Bahkan, luasnya sekitar 10% dari luas benua Phoenix Selatan. Su King dan kapten berada di kapal perang itu. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka akhirnya menyelesaikan rencana mereka. Tinggal 10 hari lagi, kata kapten, dan kita akan tiba di wilayah Sea Zombie. Rencanamu bagus, Su King. Hanya saja, kita butuh beberapa hari, dan aku khawatir rencanamu tidak cukup waktu. Lagi pula, kenapa kau tampak begitu bersemangat dengan semua persiapan untuk rencanamu ini? Sang kapten tampak ragu-ragu dan curiga. Soal rencana, diskusi mereka di hari pertama mengungkapkan bahwa kapten sebenarnya tidak punya rencana. Ia hanya berniat menyerbu wilayah Sea Zombie dan mencari tahu perkembangannya. Su King tidak bisa menyetujuinya. Setelah berpikir sejenak dan menentukan tujuannya, ia pun terpikir untuk mencoba mencapai patung leluhur zombie terdekat secepat mungkin. Setelah menetapkan tujuan itu, rencananya pun segera terlaksana. Cara tercepat untuk mencapai patung itu adalah dengan meminta seorang kultivator Sea Zombie secara pribadi mengantar mereka ke sana. Dengan begitu, tidak akan ada waktu yang terbuang. Adapun cara mendapatkan pengawal itu, Su King dan kapten telah memutuskan bahwa caranya adalah cedera. Jika putri ketiga terluka dan kesulitan untuk kembali dengan selamat, sudah pasti ia akan dikirim untuk penyembuhan. Dan mengingat statusnya, lokasi yang paling tepat untuk penyembuhan adalah patung leluhur zombie. Lagi pula, laporan intelijen kapten menjelaskan bahwa patung-patung itu digunakan untuk dua tujuan utama, zombifikasi Sea Zombie baru, dan penyembuhan yang menakjubkan. Itulah sebabnya kapten masih agak ragu dan curiga, dan menanyakan pertanyaan yang baru saja diajukannya. Jika penyembuhan selesai dalam sehari, lanjutnya, orang-orang akan menyadarinya dan curiga. Su King menggelengkan kepalanya. Tidak akan terjadi jika kita terus menambah cedera setiap hari selama sisa perjalanan. Cedera lama yang ditambahkan ke cedera baru akan terasa lebih realistis. Sang kapten masih belum yakin, dan cukup yakin Su King menggunakan wewenang publik untuk membalas kesalahan pribadi. Su King menatap mata kapten dan tidak berusaha mengalihkan pandangan. Melihat itu, kapten menghela napas dan teringat nasihat yang pernah ia berikan kepada Su King beberapa waktu lalu. Karena nasihat itu, ia tidak yakin apa yang dipikirkan Su King. Konon, sang kapten adalah orang yang garang dan penuh tekad. Maka, tak heran ia tiba-tiba mencabut belati dan menusuk perutnya sendiri dengan ganas. Seketika, darah biru buatannya tumpah, menodai pakaiannya. Apa masalahnya dengan hal sepele seperti itu? Tanya kapten sambil terus mengunyah apelnya. Su King menggelengkan kepalanya. Kapten, luka yang ditimbulkan sendiri terlihat sangat berbeda dari luka sungguhan. Demi kebaikan rencana kita, kau harus menanggung sedikit penghinaan. Jangan khawatir, aku akan membantu. Sang kapten berhenti di tengah-tengah gigitannya, matanya melotot tajam. Su King balas menatapnya dengan serius, tepat di matanya. Setelah hening sejenak, kapten menghela napas, melemparkan belatinya ke arah Su King, lalu merentangkan tangannya lebar-lebar. Ayo lakukan. Sambil menyeringai, Su King mencengkeram belati, melangkah maju, dan mengiris perut kapten. Kemudian, ia menarik belati itu sejenak sebelum menusuk kapten. Rasanya luar biasa. Kapten tersentak ketika Su King mengiris paha kanannya dengan belati. Saat darah mengucur deras, Su King menggunakan kitab suci pembentukan laut untuk menusuk dada kapten. Terdengar ledakan, dan darah menyembur keluar dari mulut kapten. Wajahnya memucat, belati Su King melesat ke kiri dan ke kanan, hingga kapten berlumuran darah dan tampak lusuh. Oke, cukup, Su King. Su King agak kecewa. Beberapa serangan belati itu terasa luar biasa. Setelah berhenti, ia melihat kaki kiri kapten, dan memutuskan untuk fokus ke sana besok. Ketika kapten melihat Su King sedang mengamati kakinya, kelopak matanya berkedut. Wakil Direktur Su, sebagai pelindung Tao, sungguh tidak masuk akal jika sang putri terluka parah sementara Anda tidak terluka sedikit pun. Senyum Su King memudar. Karena itu, lanjut kapten, senyum tipis tersungging di wajahnya, demi kebaikan rencana kita, kau harus menanggung sedikit penghinaan. Jangan khawatir, aku akan membantumu.
Hatinya dipenuhi penantian, dia mengambil kembali belati itu, lalu dengan kejam menusukkannya ke arah paha Suking. Insting Suking adalah menghindari pukulan itu, tetapi ia tak mampu membantah logika kapten. Menarik napas dalam-dalam, ia hanya menatap mata kapten saat belati itu menusuk pahanya. Suking menggertakkan giginya. Selanjutnya, kapten dengan bersemangat menikam Suking 3 kali di perut, menyayat sisi lehernya, dan menimbulkan banyak luka dangkal di tempat-tempat di mana organ-organ vital berada. Setelah Suking berlumuran darah, ia tiba-tiba mundur selangkah, memelototi kapten, dan berkata dengan suara serak, "Kaki kananmu terluka cukup parah, tapi kaki kirimu tidak." Itu tidak masuk akal. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah belati tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke arah kaki kiri kapten. Sesaat kemudian, kapten menggertakkan giginya dan menusuk Suking lagi. Maka, keduanya pun saling serang dengan belati. Beberapa saat kemudian, mereka berhenti. Keduanya terbaring di dek, terengah-engah, dipenuhi luka-luka mengerikan. Dengan suara gemetar, sang kapten berkata, "Suking, kurasa kita tidak perlu melakukan ini setiap hari. Akulah sang putri, kaulah pelindung Dao. Kita seharusnya melarikan diri setelah diserang, kan?" Setelah berpikir sejenak, Suking berkata, "Ya, mungkin kita harus kabur selama 7 atau 8 hari, lalu diserang lagi. Bagaimana kalau Sea Zombie tahu siapa kita setelah kita sampai? Apa kau punya rencana kabur?" Mendengar ini, alis kapten terangkat. Ia meraih apelnya yang setengah dimakan, menggigitnya, dan tersenyum puas. "Wakil Kapten Su, saya memang punya rencana pelarian untuk skenario itu. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Saat mempertaruhkan nyawa, lebih baik menjaga suasana tetap menarik dengan tidak mengungkapkan semua detailnya. Jadi, Anda mungkin harus siap untuk menjaga diri sendiri. Mengingat kau bekerja untukku, kurasa aku bisa memberitahumu beberapa detailnya. Ngomong-ngomong, itu salah satu rahasia terbesarku, jadi nilainya, 1 juta batu roh." Suking sempat berpikir untuk menjual jimat teleportasi entropi kepada kapten. Namun, ketika ia melihat raut wajah kapten yang tampak lesu, ia mengurungkan niatnya. "Tak perlu." Kapten terkejut karena Suking tidak menanyakan pertanyaan lanjutan. Karena itu, ia menyimpulkan bahwa Suking pasti punya teknik penyelamatan nyawanya sendiri. Namun, meskipun Suking punya, kapten tetap tidak percaya bahwa tekniknya sehebat tekniknya sendiri. "Kalau sudah waktunya, silakan pakai saja," kata kapten. "Yang kau butuhkan cuma 1 juta batu roh." Waktu berlalu dengan cepat, 7 hari. Kini mereka hanya tinggal 3 hari lagi dari wilayah Sea Zombie. Suking dan kapten menghabiskan waktu bermeditasi dan sesekali meninjau rencana mereka. Demi memastikan rencana berjalan lancar, kapten menjelaskan beberapa hal tentang Sea Zombie. "Dan itu saja yang bisa kuceritakan tentang Sea Zombie," kata kapten. "Sekarang, izinkan aku bercerita lebih banyak tentang putri ketiga. Kau harus merasa kasihan padanya. Sejujurnya, dia membenci Sea Zombie lebih dari siapapun di Seven Blood Eyes. Itulah sebabnya aku bilang dia akan membantu kita." Sang kapten melirik ke dalam tasnya untuk memeriksa putri ketiga. Ia lahir dari orang tua dewa. Ayahnya memiliki bakat kultivasi yang luar biasa, dan dinobatkan sebagai orang pilihan di antara dewa. Ia diyakini memiliki potensi untuk mengikuti jejak para kaisar kuno dan penguasa kekaisaran. Namun, ia akhirnya memberontak terhadap rakyatnya dan sengaja menjadikan dirinya zombie. Mengingat basis kultivasinya yang mengejutkan, ia mendapat persetujuan dari kepala suku Sea Zombie, dan dinobatkan sebagai Raja Sea Zombie pertama. Sebagai Raja Sea Zombie, ia mengembangkan teknik Sea Zombie yang sangat unik bernama The King Sever's Love. Dan ia mengembangkannya hingga tingkat tertinggi, mencapai pencerahan wilayah kehendak yang disebut Forgetting Grief. Itu semua bagian dari rencananya. Ketika ia memberontak terhadap Devakin, ia membawa istri dan ketiga putrinya, dan menjadikan mereka zombie bersamanya, semua itu dengan tujuan mengorbankan mereka demi mengejar Dao. Sederhananya, setiap kali Raja Sea Zombie mencapai hambatan kultivasi, ia dapat mengorbankan orang yang dicintainya untuk menerobosnya. Selama bertahun-tahun yang telah berlalu, ia telah mengorbankan istrinya, putri sulungnya, dan putri keduanya. Hanya putri ketiganya yang tersisa, dan satu-satunya alasan ia masih hidup adalah karena ayahnya belum mencapai hambatan kultivasi. Itulah sebabnya aku ingin melibatkannya dalam rencana. Gadis itu tampak bodoh, tapi itu hanya karena kehidupannya yang terlindungi. Sebenarnya, dia membenci ayahnya sampai ke lubuk hatinya, jauh lebih dari siapapun dari Seven Blood Eyes bisa membencinya. Karena itu, dia selalu mendapat masalah. Rencanaku adalah membuatnya bersumpah untuk membantuku,
dengan janji akan membawanya bersamaku setelahnya dan membantunya benar-benar bebas. Aku sudah berulang kali mengatakan padanya untuk tidak membuat masalah, tapi jelas itu tidak berhasil. Gadis itu merasa takdirnya telah ditentukan, dan pandangan fatalistik itu telah merasuk ke dalam jiwanya. Sebenarnya, laporan intelijen saya menunjukkan bahwa dia sudah terbunuh 7 atau 8 kali dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, ayahnya telah mengambil separuh jiwanya dan menyimpannya setiap saat. Karena itu, ia dapat menciptakannya kembali kapanpun ia mau, dan karena itu, bahkan jika dia meninggal di suatu tempat yang jauh, itu tidak berarti banyak baginya. Mendengar cerita ini dari Kapten, Suking merasa sangat tersentuh. Laporan intelijenku juga memuat kalimat yang dikaitkan dengan Raja Sea Zombie, lanjut Kapten. Dengarkan dan beritahu aku pendapatmu. Debu merah bertebaran pada lukisan gulungan. Tinta tidak dapat melacak tahun-tahun yang telah berlalu. Mereka meninggalkan ledakan kesepian. Bagaimana aku bisa melupakan kesedihanku? Saat kata-kata itu bergema di geladak kapal perang, kata-kata itu sepertinya mengandung kesedihan yang tak terkatakan. Suking tidak mengatakan apa-apa. Setiap orang di dunia punya kisahnya masing-masing tentang apa yang terjadi setelah wajah dewa yang hancur itu tiba. Dan kisah-kisah itu selalu terasa tragis. Mencari Dao dengan membunuh orang-orang terkasih terasa pahit dan menyedihkan. Namun Suking telah menyaksikan hal-hal seperti itu sejak kecil. Itu bukan hal yang aneh. Meski begitu, Suking mengeluarkan pil obat dan melemparkannya kepada Kapten. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sang Kapten terkejut melihatnya, dan ketika menyadari apa itu, ia berkata, "Untuk apa ini? Lukaku tidak separah itu. Aku tidak butuh ini. Berikan pada putri ketiga," kata Suking pelan. "Ah King kecil," kata Kapten sambil tersenyum misterius. "Aku tidak menyangka kau begitu baik dan lembut." Sambil mengangkat pil itu, ia melanjutkan, "Tunggu, apa kau menyukainya? Apa kau benar-benar berpikir untuk menjadi pendampingnya?" Suking menatap Kapten dengan tenang. Melihat raut wajah Kapten yang nakal, ia menolak berkomentar. "Ketika kau menatapku seperti itu, ah King kecil, apa kau benar-benar menatapku? Atau kau sedang menatap putri ketiga kesayanganmu?" Iya, kalau para murid perempuan di sekte tahu tentang ini, kurasa mereka semua akan menangis. Semakin banyak Kapten berbicara, semakin bahagia ia. Alisnya menari-nari, ia menyimpan pil obat dan mengeluarkan jeruk keprok, yang mulai ia kupas. Melihat Suking sedikit mengernyit, ia hendak melanjutkan dengan nada yang sama. Namun, Suking menyela. "Putri, kita akan tiba di wilayah Sea Zombie dalam 3 hari. Kurasa kau butuh luka baru." Sebelum Kapten sempat berkata apa-apa lagi, Suking berjalan mendekat, mengeluarkan belati, dan menusukkannya ke perut Kapten. Kapten tersentak, meringis kesakitan, lalu mengeluarkan belatinya sendiri dan memelototi Suking. "Sebagai pelindung Dao Sang Putri, kamu juga membutuhkan beberapa luka." Dia bersiap untuk melancarkan tusukan, tetapi Suking menghindar. "Putri, basis kultivasi Anda hanya berada di lingkaran besar kondensasi Qi, yang berarti Anda sembuh dengan lambat. Sebagai pelindung Dao Anda, saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari masalah, bukan membuang-buang waktu menyembuhkan Anda. Itu berarti luka Anda akan semakin parah selama perjalanan kita. Sebagai seorang kultivator pembentukan fondasi, luka saya sembuh jauh lebih cepat. Jika saya memiliki terlalu banyak luka, itu tidak akan realistis." Sang Kapten terdiam sesaat. Melihat itu, Suking melompat ke depan dan menusuknya beberapa kali lagi. Sambil memegangi perutnya, Kapten melompat mundur dan memelototi Suking. Namun, ketika menyadari ekspresi Suking yang sungguh-sungguh, ia mendesah. Meskipun dikejar, sang putri dan pelindung daunnya masih punya waktu untuk beristirahat. Lagi pula, mengingat betapa dekatnya kita dengan wilayah Sea Zombie, para pengejar kita pada akhirnya akan menyerah dalam pengejaran maut itu karena takut. Suking memikirkannya sejenak. Benar. Namun, mengingat betapa dekatnya kita dengan tanah leluhur, sang putri pasti terluka parah dan bahkan diambang kematian. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan langsung mengirimnya ke area penyembuhan. Sang Kapten menatap luka-luka yang dideritanya dengan getir, lalu menatap Suking. Ekspresi Suking yang sangat serius menyebabkan Kapten mendesah dan kemudian menutup matanya. Merasa luar biasa, Suking memberikan 4 atau 5 luka tusuk lagi, hingga Kapten jelas terluka parah dan sangat lemah. Baru setelah itu sesi pengejaran maut berakhir. Dengan cara demikianlah waktu berlalu. Suking menoleh ke arah Kapten, tetapi tidak berkata sepatah kata pun. Baginya, Kapten terlalu serius dalam peran ini. Caranya berdeham yang menawan itu sungguh mengejutkan. Namun, Suking tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa meskipun prajurit Vajra Emas Patriark akhir-akhir ini pendiam,
berdasarkan kepribadian sang patriark, ia pasti sedang merekam semua ini untuk digunakan nanti. Suatu hari nanti, semua itu akan menjadi kenangan berharga yang Su King yakini dapat ia manfaatkan. Setelah menatap kapten lama-lama, ia berbalik dan mengabaikannya. Sang kapten mengangkat alisnya dan hendak berkata lebih banyak lagi ketika serangkaian fluktuasi pembentukan mantra melanda kapal perang itu. Gurita itu menggigil dan berlutut sambil menunggu formasi mantra menyelesaikan proses pemindaian. Saat kupu-kupu haus hantu berpencar, Su King memandang ke atas pagar, ke sebuah bangunan besar di bawah mereka. Bangunan itu sangat sederhana. Ada 2 pilar berdiri bebas yang membentuk semacam gerbang. Di antara pilar-pilar itu terdapat pusaran hitam, berputar perlahan dengan listrik merah berderak di dalamnya. Di luar gerbang terdapat banyak jamur ajaib merah, di atasnya terdapat sekelompok kultivator sea zombie. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka terdiri dari manusia dan non-manusia. Tampaknya totalnya ada sekitar 1000 orang, semuanya bertugas menjaga keamanan lokasi ini. Jelas, siapapun yang ingin memasuki pusaran harus melewati mereka terlebih dahulu. Beberapa dari mereka adalah ahli kuat yang tatapannya menimbulkan rasa bahaya dalam diri Su King. Ketika fluktuasi formasi mantra menyapu kapal perang, penghalang penyegel bertanda sea zombie 3 api itu bereaksi, berkilauan terang. Kemudian, fluktuasi formasi mantra itu menghilang. Gurita itu merangkak kembali dan dengan hati-hati melangkah maju. Saat mereka melewati berbagai jamur ajaib, para pembudidaya sea zombie berdiri dan menyapa dengan tangan terkatup. Senang bertemu denganmu, putri ketiga. Senang bertemu denganmu, putri ketiga. Ekspresi Su King tetap tenang, tetapi di dalam hatinya ia sangat waspada. Mengingat begitu banyak mata yang mengawasi mereka, jika satu orang saja melihat penyamaran mereka, mereka akan tamat. Gabungan aura dari semua kultivator sea zombie ini menciptakan tekanan dahsyat yang memaksa botol kecil di jubahnya bekerja jauh lebih cepat untuk mengatasinya. Jika terus seperti ini, botol itu akan berhenti bekerja jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Begitu pula dengan kapten. Penyamarannya terlihat lebih baik dari yang sekarang, tak masalah. Ia tetap dalam bahaya besar. Ia mengeluarkan mutiara hitam, mulai memainkannya sambil memasang ekspresi tak sabar di wajahnya. Tak lama kemudian, mereka semakin dekat ke gerbang. Namun, semua tatapan masih tertuju pada mereka, sehingga kapten tiba-tiba melempar mutiara itu ke samping. Mutiara itu meledak, mengirimkan fluktuasi aura yang kuat ke arah para sea zombie di sekitarnya. Sudah cukup melihat, tanya kapten, dan kekesalannya memudar menjadi senyum lebar yang manis. Karena kulitnya pucat, dan ia tampak lemah, yang sebenarnya bukan pura-pura, senyumnya tampak lebih efektif dari biasanya. Para sea zombie di sekitarnya diam-diam menundukkan kepala. Bantu aku, kata kapten dengan suara keras, sambil berjalan gontai ke arah Su King di haluan kapal dan mengulurkan tangannya. Su King sungguh mengagumi kemampuan akting sang kapten. Sambil menundukkan kepala, ia memegang lengan bawah dia, dan membantunya berjalan keluar dari kapal perang, menjauh dari gurita, dan menuju pusaran hitam. Dibandingkan dengan pusaran itu, Su King dan kapten tampak tak berarti seperti semut. Fluktuasi yang dipancarkannya begitu mengerikan sehingga Su King dan kapten merasa ngeri. Namun, mereka memiliki tekad yang kuat dan telah bersiap. Tanpa bergerak cepat maupun lambat, mereka mendekati gerbang. Akhirnya, setelah bertukar pandang sejenak, mereka melangkah masuk. Saat mereka melangkah, pikiran mereka dipenuhi gemuruh, dan mereka merasa seperti memasuki dimensi yang berbeda. Mereka kini berada di dunia merah terang. Dunia itu tidak terlalu luas, dan tanahnya diselimuti ramuan merah yang membuatnya tampak seperti genangan darah yang dikelilingi 8 pilar batu. Di atas masing-masing pilar batu itu, duduk seorang kultivator sea zombie yang sedang bersila. Yang paling menarik perhatian adalah patung raksasa di tengah kolam. Kakinya terbenam di bawah permukaan, tetapi tingginya masih 3000 meter, membuatnya tampak seperti menopang langit. Warnanya merah tua berbintik-bintik, dan tampak seperti mayat manusia, kepalanya tertunduk ke belakang saat melolong ke langit. Tangannya berpose dengan cara yang sangat tidak biasa. Satu tangan terulur ke atas, seolah-olah ingin meraih kubah surga. Tangan lainnya bertumpu di dadanya. Patung itu memiliki banyak tentakel bergelombang yang tumbuh darinya, semuanya tertutup mata. Itu saja sudah aneh. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah jika Anda memperhatikan mata-mata itu dengan saksama, semuanya tampak berisi gambaran dari dunia lain. Setiap dunia berbeda, dan mereka menambah aura patung yang menakjubkan, yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, dan tampaknya menciptakan resonansi harmonis dengan para sea zombie. Rupanya, sea zombie di sekitarnya diciptakan oleh aura patung ini, patung itu sendiri merupakan asal mereka.
Tekanan yang kuat itu puluhan kali lebih besar daripada di luar gerbang, dan itu menyebabkan botol suking mulai terkuras lebih cepat. Sementara itu, sebuah retakan muncul di wajah kapten, dengan kata lain, retakan pada penyamarannya. Namun, dengan menggunakan metode yang tidak diketahui, ia dengan cepat memperbaiki masalah tersebut. Meskipun begitu, Suking dapat merasakan fluktuasi yang tidak stabil darinya. Jelas, bahkan kapten pun tidak akan mampu bertahan di tempat itu untuk waktu yang lama. Keduanya sangat terguncang. Patung ini hanya bisa menjadi satu hal, rupa ilahi dari leluhur zombie ketujuh dari Sea Zombie. Setiap patung leluhur zombie memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan yang ketujuh bahkan bukan yang terbesar. Juga bukan yang terkuat. Meski begitu, sebagai salah satu dari 9 patung, patung itu dianggap sebagai entitas terpenting di antara para Sea Zombie. Raja Sea Zombie sendiri akan memberi hormat setiap kali ia datang ke patung itu. Itu karena ke-9 rupa ilahi ini mengandung rahasia cara menciptakan Sea Zombie. Lebih jauh lagi, mereka secara alami akan menciptakan kolam merah terang di bawah kaki mereka, ramuan yang dibutuhkan untuk proses zombifikasi. Terlebih lagi, ramuan itu memiliki khasiat penyembuhan yang ajaib. Faktanya, ada beberapa lusin kultivator Sea Zombie yang duduk bersila di dalam ramuan yang sedang disembuhkan. Yang terlemah di antara mereka berada di level 2 api, dan ada satu di level 3 api. Semuanya jelas terluka parah di garis depan. Namun, mereka tidak terlalu berarti. Yang benar-benar mengejutkan Suking dan Kapten adalah bahwa di atas tangan kiri patung itu, yang tepat di depan dadanya, duduk seorang anak laki-laki berjubah merah darah. Suking pertama kali melihat anak laki-laki ini di Kepulauan Mutiara. Dia adalah salah satu kultivator inti emas Sea Zombie, yang memimpin serangan ke Kepulauan Mutiara dari laut. Melihatnya di sini, Suking menoleh ke Kapten. Sang kapten tampak tertegun, lalu balas tersenyum kecut. Jelas, laporan intelijennya tidak akurat. Entah itu, atau beberapa penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan seorang kultivator inti emas mengawasi tempat ini. Suking berdiri diam di sana, merenungkan betapa ia telah membiarkan dirinya terlalu gila kali ini, dan bertanya-tanya mengapa ia membiarkan kapten menyeretnya. Tempat ini memiliki puluhan kultivator 2 api, lebih dari 1000 kultivator lain di luar, ditambah seorang kultivator inti emas yang dapat membunuh Suking dan kapten dengan satu serangan telapak tangan. Zombie laut inti emas sedang bermeditasi saat itu, dan mustahil untuk mengatakan apa yang akan terjadi ketika ia membuka matanya. Akankah ia mengetahui tipu muslihat mereka? Lagi pula, tekanan di tempat ini saja sudah menyebabkan masalah bagi penyamaran mereka. Lagi pula, mereka berada di tanah leluhur Sea Zombie, sangat dekat dengan kamp utama pasukan mereka. Siapa yang tahu ahli kuat lain apa yang mungkin muncul tiba-tiba. Menarik napas dalam-dalam, Suking meredam kecemasannya dan mengubahnya menjadi tekad. Sambil menggertakkan gigi, ia memutuskan bahwa karena ia sudah di sini, ia sebaiknya memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Kemudian ia bertukar pandang dengan kapten, dan melihat tatapan gila yang familiar di mata kapten. Bersama-sama, mereka melangkah maju. Setelah berjalan sekitar 300 meter, tangan-tangan mayat busuk mulai muncul di depan mereka. Tangan-tangan itu bukan untuk meraih mereka, melainkan untuk memberi mereka tempat berjalan. Saat mereka berdua berjalan, para kultivator Sea Zombie di pilar-pilar di sekitarnya sebagian besar mengabaikan mereka. Beberapa membuka mata, tetapi setelah melihat putri ketiga, mereka segera menutup mata. Sedangkan bocah Gold Core itu tidak membuka matanya sama sekali. Saat itu, Suking menghela napas lega. Akhirnya, ketika mereka sudah dekat dengan patung itu, kapten menemukan tempat di dekat kaki patung itu untuk duduk bersila dan bermeditasi. Seketika, ia mulai menyesuaikan posisinya agar cukup dekat untuk menyentuh patung itu. Tanpa sepatah kata pun, Suking juga memasuki kolam. Begitu ia berada di dalam ramuan itu, ia merasakan kekuatan aneh yang sedang bekerja. Itu bukan kekuatan roh, dan itu bukan mutagen. Rasanya penuh dengan nutrisi murni, termasuk kekuatan jiwa. Begitu ramuan itu memasuki Suking, lubang dharmanya bergerak, dan itu saja yang ia butuhkan untuk memastikan bahwa ramuan ini akan sangat membantu dalam membuka lubang dharma. Ia segera duduk bersila, dan setelah mengamati Sea Zombie di sekitarnya yang sedang menjalani proses penyembuhan, ia dengan hati-hati mencoba menyerap kekuatan unik itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa langsung membuka Dharma Aperture, karena fluktuasi yang dihasilkan akan terlalu kentara. Hal terbaik adalah menimbunnya. Jika ia bisa mengumpulkan cukup banyak eliksir, setelah ia pergi, ia bisa menggunakannya untuk membuka beberapa Dharma Aperture. Jumlah Dharma Aperture yang ia buka akan bergantung pada seberapa banyak eliksir yang bisa ia dapatkan.
Dengan mata penuh tekad, ia memutar basis kultivasinya, dan aliran cairan berwarna darah mulai mengalir dari kolam ke tubuhnya. Ia mengirimkannya ke wilayah dantiannya, dan aliran itu bergejolak dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan menggetarkan jiwa sehingga seluruh lubang dharmanya yang belum terbuka bergetar. Pada saat yang sama, rasa haus yang hebat muncul dalam diri Suking. Ia berhenti sejenak, melihat sekeliling, lalu melanjutkan proses penyerapan. Ternyata, mencuri dari musuh tepat di bawah hidung mereka sangat mengasyikkan. Gua patung leluhur zombie ketujuh terasa sunyi dan damai. Biasanya, tak banyak aktivitas di tempat ini. Sea zombie tak mengizinkan terobosan di sini. Karena itu, keheningan itu wajar. Satu-satunya orang yang diizinkan menggunakan ramuan darah untuk penyembuhan adalah individu berpangkat sangat tinggi, atau mereka yang telah memberikan layanan luar biasa kepada rakyatnya. Karena itu, tidak banyak kultivator yang hadir. Hal itu menambah kedamaian, dan juga memastikan tidak ada yang berani membuat keributan. Selama bertahun-tahun, tidak ada anggota spesies lain yang pernah menyusup ke tanah suci para sea zombie ini. Penjagaan ketat di luar, ditambah pertahanan formasi mantra, akan sangat mempersulit upaya tersebut. Meski begitu, peristiwa semacam itu pernah terjadi beberapa kali di masa lalu. Mereka yang mencoba masuk ke dalam gua akan mencoba menyerap ramuan darah, atau mencuri bagian-bagian patung. 9 patung dewa tersebut dibangun dari bahan-bahan khusus yang sangat langka. Faktanya, bahan-bahan tersebut hanya dapat ditemukan di 9 patung tersebut, sehingga banyak spesies lain yang sangat tertarik pada mereka. Patung-patung itu luar biasa tahan lama. Bahkan jika rusak, mereka akan memperbaiki diri dengan sangat cepat. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menyelinap ke dalam gua dan menghadapi para sea zombie yang menjaganya. Oleh karena itu, patung-patung itu tidak pernah dirusak dengan cara seperti itu. Tentu saja, jika ada orang yang cukup kuat datang, mereka mungkin bisa melukai patung-patung itu. Namun, orang sekuat itu tidak perlu menyelinap masuk. Mereka tinggal meminta kerja sama dari para sea zombie. Lebih lanjut, setelah material-material istimewa tersebut meninggalkan pulau sea zombie, mereka akan kehilangan sifat-sifat ajaibnya dan menjadi hal yang biasa saja. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, dan spesies lain mempelajari hal-hal tersebut tentang patung-patung tersebut, manusia perlahan-lahan tidak lagi merasa penasaran tentangnya. Dan karena mereka bisa memperbaiki diri, mereka tetap terlihat persis sama seperti saat pertama kali dibuat. Tentu saja, ada legenda bahwa awalnya ada lebih dari 9 patung, dan jumlah yang ada saat ini hanyalah yang berhasil dilestarikan oleh sea zombie. Bagaimanapun, patung-patung itu adalah benda suci, dan siapapun yang datang dengan niat merusak atau mencurinya harus menghadapi amukan para sea zombie. Lagi pula, jika patung-patung itu dilukai, para sea zombie akan menganggapnya sebagai penghinaan. Terakhir kali seseorang menyusup ke salah satu gua adalah siklus 60 tahun penuh di masa lalu. Seseorang itu adalah seorang kultivator pendirian yayasan yang menggunakan metode tak dikenal untuk mencuri ramuan darah dalam jumlah besar, dan nyaris lolos setelahnya. Para sea zombie murka, dan selama bertahun-tahun mencoba melacak dan membunuhnya. Sayangnya bagi mereka, pencuri itu sangat berbakat, dan lolos dari jebakan apapun yang mereka siapkan. Akhirnya, ia diangkat menjadi menantu oleh seseorang yang maha kuasa, memaksa para sea zombie untuk sementara waktu menghentikan upaya mereka. Namun, sejak saat itu, keamanan di sekitar gua-gua ditingkatkan. Kultivator pendirian yayasan yang mencapai hal itu telah mencapai puncak ketenaran dalam kurang lebih 100 tahun terakhir, dan telah menjadi penguasa puncak-puncak ketujuh di Seven Blood Eyes. Dia adalah Master Ketujuh. Pada hari ini, kejadian serupa kembali terulang, di gua yang menyimpan rupa dewa leluhur zombie ketujuh. Suking dengan hati-hati menyerap ramuan berwarna darah dan menyimpannya di dalam dirinya. Saat ia melakukannya, lubang dharmanya tampak bergetar dengan antisipasi yang lebih besar. Tentu saja, bahaya di sekitarnya, terutama kultivator inti emas di atas patung, membuat hati Suking bergetar ketakutan. Jadi, sambil menyerap ramuan itu, ia terus memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Aku nggak boleh serakah. Aku ambil aja yang aku perlu. Setelah kenyang, aku mau keluar dari sini. Melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, dia mulai menyerap ramuan itu lebih cepat. Pada saat yang sama, bayangannya ada di dalam eliksir itu, 100 lebih matanya terbuka dan memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kemudian ia menyerap sedikit eliksir, dan semua matanya menyipit seolah-olah sedang mabuk. Setelah itu, ia mulai menyerap eliksir itu secepat mungkin. Melihat itu, Suking berpikir sejenak, lalu diam-diam mengeluarkan tusuk sate besi hitamnya dan memasukkannya ke dalam ramuan tersebut. Prajurit Vajra Emas Patriark menggigil menantikannya,
dan ketika ia mulai menyerap ramuan itu, matanya berbinar. Apakah ini ampuh untuk semua hal? Pikir Suking. Terkejut, ia diam-diam melepaskan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, yang kemudian membuat tato totem di punggungnya berkedip-kedip dan mulai menghisap cairan merah dalam jumlah besar. Suking sangat gembira. Ketika Kapten menyadari apa yang dilakukan Suking, matanya memerah, dan ia langsung merasa sedikit cemburu. Suking menyerap begitu banyak eliksir dengan begitu cepat jelas merupakan kehilangan muka yang besar bagi Kapten, sehingga ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat, lalu mengeluarkan botol kecil dan memasukkannya ke dalam eliksir. Seketika, sejumlah besar eliksir darah mengalir ke dalamnya. Botol ajaib itu mampu menampung banyak cairan, tetapi terisi cukup cepat. Tanpa bersuara, Kapten menyimpannya dan mengambil botol kedua. Dengan cara itu, ia secara pribadi menyerap eliksir tersebut dan juga menyimpan sebagian di berbagai benda, sehingga mampu menyamai kecepatan Suking. Ketika Suking menyadari apa yang terjadi, dia menoleh dengan cemberut dan melihat Kapten menatapnya balik, dengan ekspresi di wajahnya yang berkata, "Bisakah kau mengalahkan ini?" Suking sangat menyadari betapa gilanya Kapten, dan merasa tidak perlu mencoba menyaingi kegilaannya. Karena itu, ia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak serakah, dan hanya mengambil apa yang dibutuhkannya. Setelah ia menyerap cukup banyak, dan setelah bayangannya dan prajurit Vajra emas Patriark penuh, ia akan pergi. Meski begitu, baik dirinya, bayangan, maupun sang patriark belum sepenuhnya pulih. Maka, setelah berpikir sejenak, Suking mulai mendekati patung itu. Lagi pula, ia segera menyadari bahwa semakin dekat seseorang dengan patung itu, semakin tinggi kualitas ramuan darahnya. Saat ia mendekati patung itu, ia sangat gembira karena menyadari bahwa ia dapat menyerap ramuan itu jauh lebih cepat. Hal yang sama juga terjadi pada bayangan itu. Sekitar waktu ini, menjadi jelas bahwa sang patriark adalah aset Suking yang paling tidak berguna, karena ia sudah kenyang dan tidak dapat menyerap apapun lagi. Setelah mengamati tusuk sate besi itu, Suking menyimpannya, merasa sedikit kesal. Baiklah, setelah bayangan dan aku penuh, aku pergi. Dengan rencana itu, ia terus mendekati patung itu. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, ia sudah berada tepat di dekat kaki patung itu. Sementara itu, Kapten memperhatikan apa yang dilakukan Suking, dan mulai bergeser ke posisi yang lebih optimal. Akhirnya, Suking berada tepat di sebelah kaki kiri patung itu, dan Kapten di sebelah kaki kanannya. Dalam benak Kapten, Suking bertingkah agak gila. Lagi pula, mengapa dia berlama-lama menyerap ramuan itu tanpa pergi? Nggak mungkin, aku nggak bisa kalah sama bawahanku sendiri. Grur, apa, dia pikir dia lebih gila dariku? Sang Kapten tiba-tiba mengeluarkan 10 botol dan mulai mengisinya semua pada saat yang bersamaan. Sambil menoleh, Suking mengerutkan kening. Kapten terlalu serakah. Kalau terus begini, kita bisa ketahuan. Aku nggak bisa di sini lebih lama lagi. Aku cuma mau ambil yang aku butuhkan, nggak lebih. Aku nggak boleh serakah. Suking terus menyerap ramuan itu selama waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk terbakar. Saat itu, ia menyadari bahwa ia sudah benar-benar kenyang, dan tidak dapat menyerap lebih banyak lagi. Meskipun tidak ada yang tampak aneh darinya, ia merasa seperti akan meledak. Dari emosi kepuasan yang mengalir dari bayangan itu, sepertinya bayangan itu juga tidak dapat menyerap apapun lebih lanjut. Kemudian Suking memeriksa Golden Crow Assimilates Myriad Spirits miliknya, dan mendapati bahwa itu masih belum maksimal, jadi dia bersandar ke belakang, membiarkan punggungnya menyentuh patung itu sendiri. Aku tak boleh serakah. Namun, meskipun aku, bayangan, dan tusuk sate besi semuanya penuh, gagak emas masih punya ruang tersisa. Dengan punggungnya menyentuh patung, yang merupakan sumber kekuatan ramuan itu, tato totemnya mulai terisi dengan cepat. Tiba-tiba, beberapa riak menyebar di permukaan ramuan itu, membuat hati Suking berdebar kencang. Ia segera memperlambat laju penyerapannya. Mata Kapten terbelalak saat ia menatap Suking. Kemudian ia menunduk menatap botol-botolnya, menggertakkan gigi, dan mengeluarkan 10 botol lagi. Setelah cukup waktu berlalu bagi dupa untuk terbakar, burung gagak emas itu mencapai titik kenyang. Namun, saat itulah Suking menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Saat ia menggunakan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits pada patung dewa tersebut, ada sesuatu yang lain yang bergerak di dalam patung itu selain energi dan darahnya. Sepertinya ada semacam arus kekuatan. Tidak ada pengamat yang dapat mendeteksi arus itu, tetapi dengan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, Suking dapat mendeteksinya. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa arus tersebut merupakan manifestasi dari ketidakmurnian di dalam patung. Karena ketidakmurnian tersebut tidak dapat keluar, mereka menumpuk di dalamnya.
Terlebih lagi, fluktuasi ketidakmurnian tersebut membuat jantung Suking berdebar kencang. Fluktuasi tersebut tidak stabil, bahkan sedikit dorongan pun dapat menyebabkannya meledak. Suking terkejut. Lagi pula, jika ledakan itu benar-benar terjadi, itu akan sangat mengerikan, dan ia akan terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba ia diliputi sensasi krisis mematikan yang intens. Jika benda ini meledak, kemungkinan besar akan menimbulkan reaksi berantai dengan benda lain di dalam patung. Situasi ini terlalu berbahaya. Sambil tetap waspada, Suking perlahan menarik kembali Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, memastikan tidak mengganggu arus tersebut. Setelah itu, ia merasakan bahwa, setelah gaya gravitasinya sendiri dihilangkan, arus tersebut kini bergerak ke atas dan lebih tidak stabil dari sebelumnya. Sambil mendongak, dia melihat bocah Gold Core duduk bersila di tangan patung itu. Perlahan-lahan Suking berdiri dan menjauh dari patung itu. Gerakan itu menarik perhatian kapten, yang menoleh dengan kaget. Suking balas menatapnya dan menatapnya penuh arti. Sang kapten ragu-ragu sejenak, lalu bangkit berdiri. Namun, raut wajahnya menunjukkan keraguan dan bahkan penolakan. Ia tidak senang dengan apa yang telah terjadi sejauh ini. Lagi pula, semua ini tidak segila ketika orang tua itu melakukannya, pikir kapten. Kalau dia pergi sekarang, dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi, itu tak masalah. Tapi kalau dia pergi, lalu orang-orang tahu, itu akan sangat memalukan. Kemungkinan besar, orang-orang akan tahu. Dan orang-orang juga akan tahu kalau aku melakukan sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Jadi, lebih baik aku melakukannya. Dengan begitu, ketika orang tua itu mendengarnya, dia tak punya pilihan selain mengakui aku lebih hebat darinya. Setelah berpikir sejenak, tatapan gila muncul di mata kapten. Catatan, apa yang saya terjemahkan sebagai orang tua, memiliki beberapa implikasi yang lebih mendalam yang langsung dipahami oleh para pembaca Tiongkok. Ada banyak komentar di bab ini mengenai hal ini. Saya rasa hal ini juga tersirat dalam bahasa Inggris, tetapi untuk berjaga-jaga, saya akan menjelaskannya dengan jelas. Pada dasarnya, pada titik ini banyak pembaca Tiongkok berspekulasi bahwa Kapten adalah putra Master ke-7, atau kakak tertua, di antara murid-murid Master ke-7, yaitu murid berpangkat tinggi atau yang mulia. Tentu saja beberapa dari Anda para pembaca telah membuat spekulasi serupa. Fakta bahwa Kapten menyebut Master ke-7 sebagai orang tua adalah bukti konkret pertama yang memperkuat hal ini. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suking masih mundur dan masih berusaha diam-diam memberitahu Kapten untuk melakukan hal yang sama. Namun kemudian ia melihat tatapan gila itu dan ia mengerang dalam hati. Yakin bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, ia tanpa ragu mundur lebih cepat dari sebelumnya. Sementara itu, Kapten tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menarik segumpal daging dari jubahnya. Daging itu berdenyut dengan aura keilahian, dan begitu tersingkap, menyebabkan fluktuasi mengerikan bergulung ke segala arah. Tepat saat fluktuasi bergulung, Kapten menggigit sepotong besar daging, mengunyahnya, lalu menelannya. Suara gemuruh bergema dari dalam dirinya dan ia meletus dengan cahaya keemasan yang bersinar. Seketika, semua sea zombie di sekitarnya membuka mata mereka. Sang Kapten mengaktifkan api kehidupannya, dan sekaligus membuka salah satu segel di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya bersinar keemasan saat ia melompat ke jari kaki patung itu. Kemudian, ia mengabaikan semua sea zombie di sekitarnya, termasuk ahli inti emas, saat ia membuka mulut dan menggigit jari kaki patung itu. Suking menarik napas tajam, dan matanya terbelalak karena terkejut. Si psikopat itu, Kapten yang sama kembali lagi dengan mata merah yang tadinya ingin mencabik-cabik daging Joyne. Suara derak keras bergema saat Kapten bermata liar itu menggigit jari kaki patung itu. Kini, bekas gigitan yang jelas terlihat pada patung itu. Material patung itu memang sulit dirusak, tetapi dengan memanfaatkan keilahian daging Joyne, sang Kapten berhasil menggigit sebagian darinya. Sebelum patung itu sempat memperbaiki diri, sang Kapten telah menelan potongan yang digigitnya. Para kultivator sea zombie yang terluka di sekitarnya tercengang oleh kejutan yang mengejutkan ini, dan mulai berdiri. Para kultivator di pilar juga membuka mata mereka dengan takjub dan menatap Kapten. Pada saat yang sama, aura inti emas yang mengerikan meletus dari tangan di dada patung itu, saat bocah lelaki itu membuka matanya dan melihat ke bawah dengan curiga. Matanya tertuju pada Suking. Suking merasa tubuhnya gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Kemudian, bocah Gold Core itu menatap Kapten, yang menggigil dan mulai mundur. Lalu, bocah itu mengabaikan Kapten dan mengalihkan pandangannya ke jari kaki patung. Ia langsung menyadari bekas gigitan, dan bagian patung yang hilang. Meskipun patung itu sudah memperbaiki dirinya sendiri, bekas gigitan itu masih terlihat jelas.
Sudah lama sekali sejak orang luar menyusup ke tempat ini, kata bocah Goldcore dengan tenang. Menarik, bagaimana kalian berdua ingin mati? Baginya, dua pencuri yayasan pendirian itu tampaknya tak perlu dikhawatirkan. Ia bahkan tampak tak peduli mereka ada di sini, dan mungkin akan langsung melupakan mereka setelah membunuh mereka. Tekanan inti emas menyebar, menyebabkan gemuruh bagaikan guntur yang memenuhi gua dengan tekanan dahsyat. Saat ia berdiri, wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah drastis saat ia menoleh ke samping untuk melihat patung itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di dalam patung, arus yang tak stabil mengalir deras melewatinya menuju kepala patung. Bahkan ketika ia baru saja berbicara, arus itu mulai berkumpul di dekat hidung patung, dan mulai berusaha keras untuk keluar dari patung. Lalu ledakan besar memenuhi seluruh gua saat hidung patung itu meledak. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga seluruh gua bergetar hebat, dan suaranya bahkan terdengar dari luar. Kekuatan ledakannya begitu dahsyat sehingga hidung patung itu retak menjadi dua dan terlepas. Bocah inti emas itu begitu dekat dengan ledakan itu hingga ia terpental ke samping, terbatuk darah seperti orang gila hingga ia terbanting ke dinding. Banyak kultivator sea zombie di bawah terkena gelombang kejut. Darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan ekspresi terkejut sekaligus tak percaya memenuhi wajah mereka saat melihat titik di patung tempat hidung itu dulu berada. Lalu, amarah memenuhi mata setiap sea zombie, niat membunuh begitu kuat hingga menyebabkan angin bertiup kencang di sekitar gua. Akhirnya, raungan kemarahan memenuhi gua itu, datangnya dari bocah inti emas yang saat itu tertanam di dinding, darah mengalir keluar dari mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Raungannya bagaikan guntur surgawi, mengguncang segalanya. Semua mata di gua kini tertuju pada kapten. Niat membunuh bergolak. Sejujurnya, gigitan yang dilakukan kapten pada patung itu bukanlah masalah besar. Namun, meledaknya hidung patung itu berbeda cerita. Kedua hal itu sangat berbeda. Lebih lanjut, semua orang yang hadir menyadari bahwa kejadian ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada sebab di balik efek ini. Jelas, orang yang menyamar sebagai putri ketiga ini telah menggigit jari kaki patung itu, lalu hidung patung itu meledak. Keduanya pasti ada hubungannya. Sang kapten tercengang. Mengingat para sea zombie yakin dialah dalang ledakan itu, tak heran ia juga curiga bahwa ledakan itu ada hubungannya dengan tindakannya. Tapi aku terlalu jauh dari hidungnya, bukan? Saat kapten berdiri di sana sambil terengah-engah, dan kultivator inti emas meraung marah, Suking segera berlari, melemparkan salah satu potongan hidung yang hancur ke dalam tas penyimpanannya, dan kemudian berlari ke pintu keluar. Sampai saat ini, tak seorang pun memperhatikannya. Seluruh amarah para sea zombie ditujukan kepada kapten. Sambil terus meraung marah, bocah inti emas itu melesat ke arah kapten. Dan meskipun ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Suking, ia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bunuh yang satunya, teriaknya. Sementara itu, sang kapten dengan cepat meraih bagian hidung lainnya, lalu melepaskan banyak segel di dalam dirinya, menyebabkannya bangkit dari dua api kehidupan menjadi tiga. Api meletus di sekelilingnya, disertai keilahian yang mengamuk saat ia melarikan diri. Dia cepat, tetapi bocah inti emas itu lebih cepat. Sebuah ledakan meledak, dan darah menyembur keluar dari mulut kapten. Namun, saat itulah ia memanfaatkan sihir rahasia untuk melarikan diri lagi. Mata bocah Goldcore merah padam karena kegilaan. Fakta bahwa hal seperti ini terjadi saat ia sedang berjaga sungguh memalukan, dan niat membunuhnya terhadap kapten membara tanpa batas. Sudah bertahun-tahun sejak kejadian keji seperti ini terjadi pada sea zombie. Jika pelakunya adalah seorang ahli yang luar biasa kuat, mungkin itu bukan masalah besar, tetapi justru seorang kultivator Foundation Establishment. Dan yang membuat bocah Goldcore gemetar karena amarah yang luar biasa adalah, meskipun jari kaki leluhur zombie itu telah pulih, hidungnya tidak lagi berfungsi. Mustahil. Bahkan setelah ledakan seperti itu, seharusnya masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Hati bocah Goldcore bergetar tak terkendali. Lagi pula, dalam hal patung leluhur zombie, kerusakan yang bisa diperbaiki dan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika kerusakannya bisa diperbaiki, kejadiannya akan dianggap keji, tetapi selama pelakunya bisa dibunuh sebagai contoh, maka secara keseluruhan itu tidak akan terlalu penting. Paling-paling, itu akan mengakibatkan pengetatan keamanan di gua-gua. Tetapi jika kerusakannya tidak bisa diperbaiki, bocah inti emas itu tak berani memikirkan hal itu. Rasanya mustahil. Dari zaman kuno hingga sekarang, rupa dewa sea zombie telah rusak, bahkan akibat ledakan, tetapi mereka selalu memperbaiki diri dalam sekejap mata. Kadang-kadang, jika kerusakannya parah, butuh waktu yang sama lamanya dengan waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar.
Itu tidak mungkin. Sambil menarik napas, bocah inti emas itu kembali menatap patung itu, hanya untuk menyadari bahwa hidungnya masih belum tumbuh kembali. Amarah di hatinya memuncak saat ia terus mengejar kapten. Ia benar-benar harus menangkap pelakunya, jika tidak, konsekuensi kerusakan permanen pada patung itu akan sangat mengerikan. Karena bahan unik yang digunakan untuk membuat patung-patung ini, jika patung ini tidak memperbaiki dirinya sendiri, artinya ia akan selamanya kehilangan hidungnya. Jika itu terjadi, maka selama bertahun-tahun ke depan, sea zombie manapun yang datang ke patung leluhur zombie ketujuh akan dipaksa untuk kembali merasakan penghinaan yang nyata. Terlebih lagi, jika seseorang memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan rupa-rupa dewa, maka itu berarti mereka memiliki kemampuan untuk memusnahkan sea zombie. Itu adalah sesuatu yang bahkan lebih penting daripada perang dengan Seven Blood Eyes. Dan dengan demikian, bocah Gold Core itu berubah menjadi amarah yang membara. Di saat yang sama, Su King dengan cemas berusaha melarikan diri. Untungnya, bocah inti emas itu tidak mengejarnya, semua sea zombie yang mengejarnya berada di level pendirian fondasi. Meski begitu, ia tetap merasakan tekanan, karena para pengejarnya, lebih dari 20 orang, berada dalam kondisi cahaya yang mendalam. Kebanyakan memiliki 2 api kehidupan, tetapi ada satu yang memiliki 3. Ia adalah seorang pria tua, dan kekuatan 3 api kehidupannya sangat membebani Su King. Fluktuasi mengerikan berhamburan darinya ke segala arah. Biasanya, jika seseorang dengan 3 api kehidupan mengejar seseorang dengan 2 api kehidupan, pengejaran akan berakhir dalam hitungan detik. Namun, kekuatan tubuh fisik Su King yang dipadukan dengan kekuatan lampu kehidupannya memastikan bahwa bahkan seorang kultivator 3 api pun tak akan dapat menangkapnya dengan mudah. Meskipun begitu, jaraknya semakin dekat. Jika ia berhasil menyusul, dan bergabung dengan semua kultivator pendirian yayasan lainnya, Su King tahu ia akan berada dalam masalah. Lagi pula, mengingat fluktuasi konflik, kemungkinan besar sea zombie dari luar akan terlibat. Dan bukan tidak mungkin bagi kultivator inti emas lainnya untuk muncul. Membayangkan kejadian itu saja sudah membuat bulu kuduk Su King berdiri. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia dan kapten telah melakukan sesuatu yang sangat besar di sini. Karena sifat gua dimensi ini, ia tidak bisa menggunakan jimat teleportasi entropi. Untuk berteleportasi, ia harus pergi keluar. Aku harus membuka beberapa lubang dharma. Matanya merah saat ia melarikan diri dengan panik. Ia memutuskan bahwa satu-satunya pilihannya adalah mencoba mendapatkan api kehidupan kedua secepat mungkin. Dengan nyala api kehidupan kedua yang dikombinasikan dengan lampu kehidupannya, ia akan memiliki kekuatan yang setara dengan 3 nyala api kehidupan. Ditambah dengan kekuatan fisik dari Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, ia yakin bisa mengalahkan seorang kultivator 3 nyala api. Bahkan, jika ia mencapai titik itu, ia yakin bisa menembus batasan yang diketahui dari Foundation Establishment dan menggunakan kekuatan 4 nyala api, yang memungkinkannya untuk melawan orang-orang di alam yang lebih tinggi. Dengan pikiran seperti itu, dia mengulurkan ramuan darah di wilayah dantiannya dan mengirimkannya ke bukaan Dharma ke-50. Getaran melewatinya saat lubang ke-50 miliknya terbuka. Kekuatan Dharmanya meningkat, dan tentu saja, ia mempercepat langkahnya. Namun, ia belum selesai. Gemuruh dahsyat memenuhi dirinya, mengirimkan gelombang kejut yang membuat mereka yang mengejarnya terhuyung-huyung karena takjub. Kekuatan Dharma meletus saat lubang Dharma ke-51, ke-52, dan ke-53-nya terbuka. Namun, ia masih belum selesai. Berkat semua ramuan darah yang telah diserapnya, dalam sekejap mata, ia membuka lubang Dharma ke-54 dan ke-55-nya. Prosesnya berlangsung tanpa henti, setiap kali ia menarik napas, ia membuka lubang Dharma lainnya. Setelah 7 napas waktu berlalu, ia telah membuka lubang ke-56. Napas waktu ke-8 tiba, dan ia membuka bukaan Dharma ke-57. Kekuatan Dharma bergemuruh di dalam dirinya, dan nyala api kehidupannya berkobar lebih dahsyat. Energinya bagaikan badai yang membuat beberapa wajah sea zombie yang mengejarnya berjatuhan. Hal itu terutama berlaku bagi sea zombie 3 api, yang jantungnya berdebar kencang karena cemas saat ia berusaha mengejar. Ia tahu bahwa kultivator yang dikejarnya sedang membuka lubang Dharma dengan kecepatan yang mengerikan, jadi ia menggertakkan gigi dan mempercepat langkahnya. Waktunya mati, teriaknya. Pada saat krisis yang mematikan itu, mata Su King memerah karena ia mengandalkan ketangguhan kekuatan tubuh jasmaninya untuk menopang dirinya saat ia mendorong ramuan darah hingga batasnya. Buka, buka, buka. Gemuruh yang menggelegar bergema saat lubang Dharma ke-58, ke-59, dan ke-60 semuanya terbuka. Faktanya, dia menyerang mereka dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia membuka hingga kebukaan Dharma ke-65.
Api kehidupan. Matanya merah dan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki saat lubang Dharma ke-31 sampai ke-60 miliknya terhubung dengan benang-benang yang tak terhitung jumlahnya, menyatu dan menyebabkan api meletus di sekelilingnya. Api kehidupan keduanya menerangi istana surgawi.